Cerita ini dimulai dengan seorang cowok yang terbangun dalam kegelapan total, bingung setengah mati dan bertanya-tanya dia ada di mana. Awalnya dia sama sekali nggak bisa melihat apa-apa, tapi nggak lama kemudian, dia sadar ada cahaya redup yang perlahan muncul di depannya. Cahayanya makin terang, dan dia baru sadar kalau cahaya itu berasal dari apa yang kelihatan seperti bagian dalam cangkang telur. Sebagian cangkangnya pecah, bikin dia bisa mengintip keluar lewat celah itu. Dia langsung tahu kalau dia lagi ada di tengah hutan. Hal ini malah bikin dia makin banyak tanya. Apalagi pas dia sadar kalau tubuhnya sama sekali nggak bisa digerakkan. Sebelum dia sempat mikir terlalu dalam soal itu, tiba-tiba muncul layar status di depannya. Pas dia baca tulisan di situ, dia langsung kaku saking kagetnya. Karena di situ tertulis jelas kalau dia adalah sebutir telur naga. Ini bener-bener bikin dia bingung. Jendela statusnya kemudian terbuka lebar. Dan ada suara ilahi yang mengumumkan kalau jendela ini mentampilkan semua kemampuannya saat ini. Lengkap dengan nilai angka biar lebih gampang dimengerti. Masih dalam keadaan bingung, dia coba ngomong sama suara ilahi itu, nuntut penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi. Tapi suara ilahi itu malah jawab dengan santai kalau dia belum bisa jelasin apa-apa, karena si protagonis kita ini masih level 1. Jawaban itu cuma bikin dia makin kesal. Saking frustrasinya, dia menggoyangkan badannya sedikit, yang malah bikin dia jatuh dari pohon tempat dia bersandar. Dia menghantam tanah dan mulai menggelinding tak terkendali ke bawah bukit. Sampai akhirnya dia berhenti di tepi sungai. Pas dia duduk di situ, dia sadar kalau dia bisa melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Pas dia perhatiin baik-baik, dia syok berat melihat pantulannya emang beneran telur naga. Melihat betapa bingungnya dia, suara ilahi akhirnya mutusin buat sedikit berbaik hati dan kasih penjelasan yang layak soal situasinya. Suara itu menjelaskan kalau dia emang beneran telur naga yang di dunia ini diklasifikasikan sebagai monster peringkat F. Kalau cangkangnya sampai pecah total, dia bakal mati seketika, yang artinya dia sebenarnya udah ambil risiko besar cuma dengan bikin lubang intip kecil tadi. Suara ilahi lanjut jelasin kalau meskipun telur naga ada di dasar rantai makanan, mereka punya potensi buat tumbuh jadi naga yang menakutkan seiring berjalannya waktu. Tapi itu cuma bisa kejadian kalau mereka berhasil bertahan hidup cukup lama. Soalnya telur naga dianggap sebagai makanan lezat yang populer di kalangan monster. Karena telur naga jelas nggak punya kaki, satu-satunya cara mereka bergerak adalah dengan menggelinding. Bahkan setelah denger semua penjelasan ini, dia masih belum benar-benar paham apa yang lagi terjadi sama dirinya. Memutuskan kalau diam di satu tempat itu terlalu berbahaya, dia mulai menggelinding pergi dengan kecepatan penuh, berusaha menjauh sejauh mungkin. Sialnya ini malah bikin dia menggelinding jatuh dari tebing kecil. Dia udah sering banget jatuh akhir-akhir ini. Dan gara-gara itu sistem mengumumkan kalau resistensi jatuh miliknya naik dari level 1 ke level 2. Biarpun begitu, jatuhnya barusan tetap mengurangi HP-nya. Jadi pengingat kalau dia harus lebih hati-hati. Sadar kalau dia terluka dan kelelahan, dia mutusin buat tidur sebentar buat memulihkan diri seperti yang diharapkan. Pas dia bangun, HP-nya udah pulih total. Ini jadi konfirmasi buat dia kalau tidur bisa ngisi penuh bar kesehatannya, yang setidaknya kasih sedikit rasa lega di dunia baru yang aneh dan berbahaya ini. Setelah itu dia lanjut menggelinding sambil mikir sendiri, penasaran bakal jadi apa dia pas menetas nanti. Dia bertanya-tanya apa dia bakal berubah jadi naga raksasa suatu hari nanti dan terpaksa harus tarung lawan musuh tanpa henti cuma buat bertahan hidup. Sambil terus menggelinding ke depan, tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba berhenti pas sadar ada sarangga raksasa nggak jauh dari situ. Merasakan bahaya, dia cepet-cepet sembunyi di balik pohon dan langsung pakai skill appraisal ke makhluk itu. Hasilnya nunjukin kalau makhluk itu punya julukan egg eater atau pemakan telur, persis kayak namanya. Begitu serangga itu sadar ada dia di situ, makhluk itu langsung menerjang maju, mulai mengejarnya dengan niat membunuh yang jelas banget. Dia menggelinding menjauh secepat yang dia bisa, tapi dia sendiri sadar kalau dia nggak bakal bisa kabur selamanya. Kalau cuma menggelinding kayak gini terus, lama-lama dia pasti bakal ketangkep. Jadi dia sadar kalau dia harus cari cara buat membalikan keadaan. Cacing raksasa itu terus mengejarnya tanpa ampun sampai ke ujung tebing. Tepat saat makhluk itu melompat maju, mencoba menelannya bulat-bulat. Dia menghindar di detik-detik terakhir pakai sisa tenaga yang dia punya. Dia menabrak makhluk itu dan berhasil mendorongnya jatuh dari tebing. Monster itu terguling ke lereng di bawah sana dan mati seketika. Ini jadi pertarungan pertama yang berhasil dia menangkan. Sistem langsung mengumumkan kalau dia dapat 12 poin pengalaman dan sekarang udah mencapai level 5. Gara-gara itu semua statusnya jadi mentok maksimal. Ditambah lagi dia udah memenuhi syarat buat evolusi, yang ngasih dia pilihan buat berevolusi jadi baby dragon
naga bayi, atau Little Dragon, naga kecil. Karena dia nggak tahu apa bedanya dua jenis itu, sistem turun tangan dan jelasin ke dia. Little Dragon dideskripsikan sebagai jenis naga kerdil. Meskipun dianggap kecil dibanding naga lain, ukuran dewasanya tetap lebih gede daripada beruang dan dikenal luas, karena serangan napas apinya yang kuat. Sedangkan buat Baby Dragon, sistem jelasin kalau jenis ini nggak terlalu cocok buat bertarung karena cakar dan taringnya yang pendek. Tapi Baby Dragon punya potensi luar biasa dan nantinya bisa berevolusi jadi berbagai spesies naga yang beda-beda. Wajar aja Baby Dragon dianggap sebagai santapan berharga baik oleh monster maupun petualang, yang artinya mereka bakal terus diburu dimanapun mereka muncul. Seperti dugaan, dia milih Little Dragon karena itu jelas pilihan yang jauh lebih aman buat bertahan hidup. Tapi tepat setelah dia bikin pilihan, suara ilahi seolah merangkulnya dan bilang supaya dia jangan membatasi dirinya sendiri. Suara itu jelasin kalau dia punya harapan tinggi buat si protagonis dan dia harus selalu mengincar puncak tertinggi. Dengar ini bikin dia jadi bingung. Dia mulai bertanya-tanya apa suara ilahi ngomong gitu karena dia milih Little Dragon, cuma karena itu opsi aman daripada ambil risiko. Dia ingat gimana sistem nyebutin kalau Baby Dragon punya potensi besar dan bisa berevolusi jadi banyak bentuk. Dari situ, dia mulai curiga kalau Little Dragon mungkin gak bakal bisa berevolusi terlalu jauh atau malah mungkin gak berevolusi lagi setelah titik tertentu. Dengan pertimbangan itu, akhirnya dia mutusin buat pilih Baby Dragon karena dia nggak mau punya penyesalan apapun. Meskipun mungkin berisiko, dia nggak mau nengok ke belakang nanti dan mikir kalau dia udah salah pilih atau menahan diri karena takut. Sistem menerima keputusannya dan mengabulkan keinginannya, dan di momen berikutnya, tubuhnya mulai berubah, dia bertransformasi jadi Baby Dragon berwarna kuning, persis sesuai permintaan. Barengan sama evolusi itu, dia dapat banyak banget skill baru dan semua status lamanya meningkat drastis dibanding sebelumnya. Tapi, biarpun udah evolusi, HP dan MP-nya nggak terisi ulang setelahnya, yang artinya dia masih kelelahan dan butuh istirahat yang benar sebelum memaksakan diri lebih jauh. Hampir seketika setelah sadar hal ini, perutnya tiba-tiba bunyi kenceng banget. Tanda jelas kalau dia harus segera makan sesuatu. Dia ngelirik ke arah cacing yang dia kalahin tadi dan yang bikin dia kaget. Cacing itu malah kelihatan agak lezat buat dia. Sekarang dia sadar kalau dia mau makin kuat, dia butuh protein, dan dengan pikiran itu, insting naganya langsung mengambil alih. Tanpa ragu lagi, dia melahap cacing itu. Habis makan, dia rebahan dan ketiduran, dan pas dia bangun besok paginya, dia ngerasa bertenaga dan segar lagi. Setelah tidur nyenyak semalaman, dia jalan ke sungai buat lihat bayangannya, dan saat itulah dia benar-benar mengakui kalau dia udah bereinkarnasi ke dunia ini. Tapi yang menurut dia aneh adalah dia nggak punya ingatan apapun soal kehidupan masa lalunya. Dia nggak bisa ingat siapa dia dulunya, kehidupan macam apa yang dia jalani, atau bahkan apakah dia dulu cowok atau cewek. Tepat pas dia lagi mikirin itu, dia nengok ke belakang dan sadar ada beberapa dark worm atau cacing gelap di belakangnya. Kali ini bukannya lari, dia langsung nyerbu ke arah mereka. Pakai skill barunya, dia menghabisi gelombang pertama dalam waktu singkat. Sambil terus ngalahin makin banyak dari mereka, dia membuka skill tambahan yang bikin pertarungan jadi makin gampang dan efisien. Setelah membantai mereka semua, dia mulai ngerasa lapar lagi. Tapi dia nggak mau makan dark worm itu soalnya rasanya nggak enak banget waktu terakhir kali dia coba. Jadi dia ngelihat ada beberapa jamur di dekat situ dan mutusin buat nyoba makan itu aja. Itu ternyata ide yang buruk banget karena dia segera sadar kalau jamur-jamur itu beracun. Setelah ngerasain akibatnya, dia bertekad bulat kalau dia nggak bakal makan jamur sembarangan lagi. Setelah dapat pelajaran itu, dia masuk lebih dalam ke hutan buat cari mangsa beneran. Karena dia bener-bener nggak mau terus-terusan bertahan hidup cuma makan cacing gelap. Dia menjelajah sebentar sampai dia lihat ada serigala abu-abu di dekat situ. Dan biarpun serigala itu lebih gede dari dia tetap berhasil pakai baby breath dan pukulan naga buat ngejatuhinnya. Apinya sedikit membakar kulit serigala itu dan setelah mengendus baunya, dia sadar kalau baunya persis kayak barbeque. Penasaran, dia pakai baby breath-nya buat manggang daging itu sedikit lagi, dan pas akhirnya dia gigit ternyata rasanya enak banget. Habis itu dia ketemu serigala abu-abu lain dan ngalahinnya hampir seketika. Dan ini bikin dia naik level sampai ke level 20 dari 25. Dengan ini, dia sadar kalau dia masih butuh naik 5 level lagi sebelum akhirnya bisa evolusi lagi. Begitu serigalanya mati, dia mulai manggang dagingnya kayak sebelumnya dan perlahan sadar kalau dia mulai terbiasa hidup sebagai naga. Berburu, bertarung dan makan kayak gini udah jadi hal normal buat dia. Tapi tetap aja, biarpun dia makin kuat, cuma punya suara ilahi buat diajak ngobrol mulai kerasa sepi banget dan ngebosenin. Dia jadi berharap bisa punya sahabat sendiri di sisinya.
Harapan itu terjawab jauh lebih cepat dari dugaannya. Karena nggak lama setelah itu, tiba-tiba dia dengar suara-suara dari kejauhan. Dia nggak ngerti sama sekali bahasa yang mereka pakai. Tapi biarpun gitu dia ngerasa lega pas dengar suara itu, karena dia tahu suara-suara itu milik manusia. Dia cepet-cepet sembunyi di balik pohon terdekat dan hati-hati mengintip keluar, melihat sekelompok kecil petualang yang berjalan mendekat. Awalnya dia mikir buat nampakin diri dan coba ngomong sama mereka, tapi terus dia ingat kalau dia itu naga. Gara-gara itu dia bertanya-tanya apa mereka bakal nyerang dia begitu mereka lihat dia. Tapi, dia mikir karena dia kecil, kelihatan gak berbahaya, dan agak imut. Mungkin mereka nggak bakal anggap dia sebagai ancaman. Dia bahkan kepikiran kalau mereka mungkin bakal melihara dia jadi hewan peliharaan. Dengan pikiran penuh harapan itu, dia melangkah keluar dari balik pohon dan berdiri di depan mereka, berusaha sekuat tenaga buat bertingkah imut dan nggak mengancam. Sialnya, rencananya gagal total. Para petualang itu sama sekali nggak ngelihat dia imut. Malah mereka cuma ngelihat dia sebagai mangsa dan daging berharga. Tanpa ragu, pemimpin kelompok itu menebas dadanya pakai pedang. Tepat setelah itu, orang itu pakai sihir yang bikin seluruh tubuhnya mati rasa dan mustahil buat dia gerak dengan benar. Dia mati-matian coba lari, tapi tubuhnya nggak mau ngerespon gara-gara efek mati rasa itu. Pas dia terbaring di situ, nggak berdaya. Dia ngelihat para petualang itu jalan pelan ke arahnya, jelas-jelas bersiap buat membunuhnya. Di saat itu dia sadar betapa bodohnya dia percaya kalau naga bisa berteman sama manusia. Setelah semua yang dia lalui dan semua usaha yang dia lakuin buat evolusi dan bertahan hidup, rasanya kayak semuanya bakal berakhir dengan kematian yang sia-sia dan gak berarti. Tepat pas si pemimpin ngangkat senjatanya dan siap ngasih serangan terakhir, seorang petualang cewek tiba-tiba maju dan menghentikannya. Cewek itu bilang kalau gak perlu ngebunuh naga yang sekecil, seimut, dan kelihatan polos kayak gitu. Bingung dia bertanya-tanya kenapa dia masih hidup. Setelah beberapa detik, dia mulai ngerasain sensasi hangat menyebar di tubuhnya. Pas dia dongak, dia sadar kalau petualang cewek itu lagi make sihir penyembuhan ke dia. Dia cepet-cepet pakai skill appraisal dan tahu kalau nama cewek itu Miria. Meskipun MP cewek itu rendah, dia tetap milih buat nyembuhin si naga. Miria terus ngomong sama dia dan setelah beberapa saat, sistem mengumumkan kalau dia udah dapet skill bahasa guruk yang bakal ngebolehin dia paham bahasa manusia lebih jelas kalau dia naikin level skillnya. Tapi momen tenang dan lembut ini gak bertahan lama. Tiba-tiba, teriakan keras menggema dari suatu tempat di depan sana. Miria langsung ngenalin suara itu sebagai suara rekan-rekannya dan tanpa mikir panjang, dia coba lari ke depan buat nolong mereka. Sebelum dia bisa pergi, si naga nangkep lengannya dan mati-matian kasih isyarat biar dia berhenti, memperingatkan kalau apapun yang ada di depan sana terlalu berbahaya buat dihadapi Miria sendirian. Biarpun begitu, Miria melepaskan diri dan tetap lari, ninggalin si naga di belakang. Dia sadar kalau dia nggak bisa cuma berdiri di situ dan nggak ngapa-ngapain sementara cewek yang nyelamatin nyawanya lagi dalam bahaya. Mengumpulkan keberaniannya, dia maksa dirinya buat gerak dan ngejar Miria. Pas akhirnya dia sampai di lokasi kejadian, ketakutannya makin menjadi pas dia lihat monster yang lagi mereka lawan. Itu adalah naga batu, monster peringkat C, yang bikin keadaan makin parah. Monster itu punya HP 197, yang artinya butuh damage gede banget buat ngalahinnya. Miria udah terluka gara-gara monster itu, dan pas si naga manggil dia, naga batu itu malah ngalihin perhatiannya ke arah si protagonis. Menatap makhluk raksasa yang sekarang fokus ke dia kaku ketakutan, nggak bisa gerak, dan bertanya-tanya apakah ini beneran cara semuanya berakhir. Untungnya, Drago berhasil menghindar tepat di detik-detik terakhir. Sambil bergerak, dia membating kalau dia sudah melakukan kesalahan fatal karena mengira mereka berempat bisa mengalahkan makhluk itu. Waktu masih kecil dulu, dia sama sekali nggak pernah membayangkan bakal ngalamin hal kayak gini. Pas dia nengok ke arah Miriam, dia sadar kalau sisa HP gadis itu tinggal sedikit banget. Dan yang bikin situasi makin gawat, naga kecil yang jadi lawan mereka mulai maju pelan-pelan ke arah Miriam. Drago yang panik mencoba menolongnya. Tapi tiba-tiba ada suara bergema yang menyela dan menyuruhnya kabur. Suara itu ngotot menyuruhnya pergi sekarang juga, karena mustahil buat melawan makhluk itu. Drago paham banget maksudnya. Tanpa keraguan sedikit pun, memang gak ada peluang nyata buat menang kali ini. Meskipun tahu kalau suara itu benar, dia gak bisa begitu saja ninggalin gadis itu. Akhirnya dia memutuskan buat ngelakuin apapun yang dia bisa. Dia mulai berguling cepat di tanah, menghindari serangan monster itu dengan presisi tinggi sampai-sampai dia kelihatan kayak ahli penghindar serangan. Gak lama kemudian dia sadar kalau si kakek dwarf di kelompok mereka ternyata sudah tewas. Rekan yang satunya lagi masih bernapas,
Tapi dia pingsan dan pendarahan parah. Drago sadar kalau dia harus memancing monster itu menjauh bagaimanapun caranya. Tanpa buang waktu, dia maju sambil berguling dan menyerang buat memprovokasi makhluk itu. Naga musuh itu yang cuma namanya doang kecil padahal aslinya kuat banget, jadi ngamuk dan mulai mengejarnya. Setidaknya itu yang diharapkan Drago, tapi monster itu malah mengaktifkan salah satu skillnya, bikin gempa bumi dahsyat yang membuat Drago nggak bisa gerak sama sekali. Drago mengeluh, sadar kalau makhluk sialan itu terlalu kuat. Dengan penuh amarah, dia melayangkan pukulan dengan tinju yang diselimuti api. Tapi naga musuh itu santai saja mengaktifkan regenerasi dan memulihkan seluruh HP-nya dengan gampang banget. Di momen itu, Drago sadar kalau nggak ada lagi yang bisa dia perbuat di sana. Akhirnya, dia memutuskan buat menyambar Miriam dan kabur dari tempat itu. Nggak mungkin bisa nyelamatin semuanya, tapi seenggaknya dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membopong Miriam, bergerak menjauh dari zona bahaya. Setelah cukup jauh dari sana, dia melihat dengan cemas kalau HP Miriam terus turun, dan sialnya, dia nggak punya skill penyembuhan. Meski begitu, Miriam adalah manusia, dan itu artinya masih ada solusi. Kalau mau menyelamatkan Miriam, dia harus membawanya ke desa manusia. Mengikuti aroma samar yang khas, Drago bergegas, tapi dia segera sadar kalau jalannya sudah dikepung sama kawanan serigala abu-abu. Mereka mengepung dengan cepat, nggak ngasih celah buat kabur. Tanpa pilihan lain, Drago terpaksa bertarung melawan para serigala itu buat mengusir mereka. Di tengah pergulatan itu, Miriam sempat membuka matanya sebentar dan dalam kondisi bingung. Dia melihat sosok Drago kecil yang lagi berjuang mati-matian melawan binatang buas itu sebelum akhirnya pingsan lagi. Malam makin larut, dan Drago terus membopong Miriam meski tenaganya sudah di batas akhir. Beruntung dia berhasil sampai di desa tanpa buang waktu. Dia mulai berteriak minta tolong, berharap para penduduk desa mau membantu. Tapi sayangnya mereka cuma mendengar suara auman naga. Karena merasa terancam, mereka malah menyerang dan melukai kaki Drago dengan pedang. Padahal dia cuma berusaha memahamkan mereka. Dia sadar kalau itu percuma. Akhirnya dia meletakkan tubuh Miriam di situ. Percaya kalau mereka bakal menolongnya, lalu dia buru-buru kabur kembali ke dalam hutan. Sambil menjauh, dia paham kalau makin dia mencoba mendekati manusia, makin mereka melihatnya cuma sebagai naga, seekor monster. Seolah belum cukup penderitaannya, suara Tuhan muncul lagi, ngasih tahu kalau dia dapat gelar baru dan naik dari level tidak berarti menjadi pahlawan level 1. 2 hari berlalu dan Miriam akhirnya sadar. Dengan bingung dia bertanya-tanya ada di mana, sampai dia melihat seorang elf berambut merah di sampingnya dan sadar kalau dia ada di desa. Elf bernama Maria itu menjelaskan kalau dia memakai sihir putih berlebihan buat menyembuhkan Miriam. Jadi sekarang Miriam harus istirahat. Miriam bertanya siapa yang membawanya ke sana dan apa yang terjadi sama teman-temannya. Maria menjawab kalau si dwarf sudah tewas, ditemukan dalam kondisi seolah-olah habis tergencet batu raksasa. Sedangkan untuk yang lainnya, jasad mereka nggak ditemukan dan semuanya mengindikasikan kalau mereka sudah dimangsa. Miriam jatuh terduduk sambil menangis, sadar kalau cuma dia satu-satunya yang selamat. Dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa harusnya dia bisa mencegah semua ini. Maria memintanya buat tenang, menjelaskan kalau Tuhan memang selalu melakukan apapun yang dia kehendaki. Yang penting sekarang Miriam masih hidup berkat seseorang yang menyelamatkannya. Maria bilang kalau si dwarf sebenarnya orang baik yang bertugas mengusir monster dari jadi panutan anak-anak. Tapi suatu malam dia dengar omongan di kedai yang bilang kalau dia nggak bakal bisa mengalahkan naga batu. Karena tersinggung, dia memutuskan buat membuktikan kalau mereka salah, yang sama saja kayak bunuh diri demi harga diri. Dia menyeret Raba dan Miriam buat bikin tim, memanfaatkan absennya Maria dan bohong kalau dia sudah dapat izin dari Maria. Miriam tahu kalau Maria sudah memperingatkan mereka buat nggak mendekati naga itu, tapi dia akhirnya menyerah pada tekanan dan rasa bersalahnya. Dia bilang kalau dia setuju ikut cuma dengan syarat mereka bakal mundur kalau situasinya jadi berbahaya. Sayangnya, semua nggak berjalan sesuai rencana. Maria menegaskan kalau si dwarf mati karena kesombongannya sendiri dan memberi selamat ke Miriam, karena berhasil selamat dari luka separa itu. Dengan semangat, Miriam bilang kalau pasti ada seseorang yang membawanya ke desa. Maria menepis ide itu, bilang kalau mereka memang menemukan tanda-tanda monster menyerang pintu masuk desa. Tapi kelompok penjaga Gregory berhasil memukul mundur ancaman itu. Miriam mengotot kalau dia pingsan pas pertarungan dan mustahil dia bisa kabur sendiri. Maria mencoba meyakinkannya kalau benturan keras bisa bikin hilang ingatan. Miriam menerima kemungkinan itu, tapi pas dia ingat Drago yang melawan serigala. Dia tanya ke Maria makhluk seperti apa itu. Monster yang ada di sampingnya waktu itu sudah nggak ada. Meskipun Miriam nggak bisa menjelaskan alasannya. Meski begitu,
Topik itu terus berputar di pikirannya, apalagi pas dia bertanya-tanya apa monster itu adalah naga kecil yang sama dengan yang dia temui sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, Drago bangkit seolah nggak terjadi apa-apa. Dia diam-diam berterima kasih sama metabolisme naga. Sambil istirahat cukup lama buat menata pikiran. Dia berharap gadis itu baik-baik saja. Pas mengingat kembali pertempuran tadi, dia mengakui kalau dia lemas banget dalam konfrontasi itu. Dia kira setelah berevolusi dia bakal jadi agak lebih kuat. Tapi pertarungan itu menunjukkan perbedaan kekuatan yang nggak masuk akal antara dia dan naga sungguhan. Bahkan yang dianggap kecil sekalipun. Ini membangkitkan keinginan kuat dalam diri Drago buat jadi jauh lebih kuat. Dia merasa kalau ini saatnya bertindak. Dengan ganti suasana, dia menggunakan skill pemanggil untuk memancing sekutu para pemakan telur, menciptakan kesempatan sempurna buat farming pengalaman. Di saat itu, suara Tuhan mengumumkan kalau dia menerima gelar jalan kejahatan, sesuatu yang bikin dia agak tersinggung. Drago dengan cepat mengalahkan para pemakan telur, naik ke level 25, dan sekali lagi memenuhi syarat buat berevolusi. Mencari tempat terbaik buat transformasi, dia pergi ke sebuah danau dan setuju buat melihat opsi evolusi yang disajikan suara Tuhan. 5 jalur muncul, naga bencana, naga pualam, naga malaikat kecil, dan anak naga. Suara itu menjelaskan kalau naga kecil tumbuh cepat dan lebih aman di awal tapi potensinya terbatas. Sementara anak naga menawarkan masa depan yang jauh lebih menjanjikan. Drago juga menganalisis opsi lainnya, naga kecil yang merupakan evolusi alaminya dan paling aman. Lalu ada naga pualam yang fokus pada ketahanan fisik dan mana, serta naga malaikat yang punya kemampuan penyembuhan tapi daya serangnya kecil. Sementara itu, naga bencana muda melambangkan awal dari jalur kejahatan. Meskipun masih bisa diubah. Walaupun enggan dengan ide jadi bencana, Drago malah merasa penasaran pas tahu kalau jenis naga ini cerdas banget dan bisa mengambil wujud manusia, yang memungkinkan dia menyusup di antara manusia. Masih terganggu dengan makna dari pilihan ini, dia mengakhiri bab ini dengan rasa bimbang, merenungkan jalan mana yang harus dia ambil. Dia merenungkan ide buat berubah jadi Child Plague Dragon alias naga wabah muda, tapi langsung sadar kalau itu mungkin bukan pilihan cerdas. Soalnya kemanapun dia ngelihat, kekuatan semacam itu masih bikin dia ngeri sendiri. Kekhawatiran terbesarnya tetap soal Miria, dan karena itulah apapun yang terjadi, dia ngebet banget pengen dapet skill transformasi manusia. Setelah mikir panjang lebar, si protagonis kita nyampe pada kesimpulan kalau dia bisa menguasai transformasi ini. Mungkin dia bisa ngerasain hidup yang simpel dan lurus. Ya, kalaupun semuanya berantakan, setidaknya masih ada kemungkinan buat balik lagi ke wujud asal. Dengan pemikiran itu, dia bikin keputusan nekat dan milih buat berevolusi jadi Child Plague Dragon. Tubuhnya langsung berubah saat itu juga, diiringi sama suara Tuhan yang ngumumin evolusinya dari bayi naga wabah ke tahap yang lebih tinggi, persis kayak yang dia pilih. Si protagonis ngaca di permukaan air dan ngerasa percaya dirinya mulai goyah. Dia udah gak mirip lagi sama naga kecil yang imut kayak sebelumnya. Makin dia perhatiin dirinya sendiri, penampilannya makin kelihatan suram dan nyeremin. Terus suara Tuhan ngasih tahu kalau statusnya udah naik dari level 2 ke level 3, jadi sekarang dia bisa cek detail skillnya. Level suara Tuhan sendiri juga naik dari 1 ke 2, plus dia dapet kemampuan baru buat terbang dan serbuk sisik naga. Pas denger itu, si protagonis sempet ngerasa puas sebentar. Tapi suara Tuhan lanjut jelasin kalau gigitannya udah berevolusi jadi taring beracun. Terus dia dapet napas kegelapan yang bikin mual, sama cakar yang mengandung racun kelumpuhan. Asli, semua skill barunya kedengeran bahaya banget. Dia protes ke suara Tuhan, bilang kalau dia nggak butuh semua itu. Tapi si suara malah lanjut ngasih info kalau dia juga dapat gelar persahabatan dan level skill kutukan naik dari 1 ke 2. Dengan info sebanyak itu, si protagonis mulai mikir kalau keputusan ini mungkin kesalahan fatal. Yang bikin makin parah, sama sekali nggak ada omongan soal skill transformasi manusia yang dia tunggu-tunggu. Ini bikin dia mikir kalau dia malah berakhir jadi sesuatu yang mirip perwujudan kematian. Meskipun dia coba menghibur diri kalau mungkin dia cuma butuh naik level lagi buat buka skill itu. Tapi suara Tuhan malah bilang kalau dia nggak bisa kasih penjelasan kayak gitu. Di level 3 ini, si protagonis ngerasa nelangsa banget pas sadar dia malah dapet segudang kemampuan aneh. Bukannya dapet wujud manusia yang dia mau, dia malah jadi monster. Dia akhirnya mutusin buat ngecek semuanya sendiri dan coba cari tahu lebih banyak soal skill suara Tuhan ini. Sambil nanya sebenarnya itu suara siapa. Jawabannya singkat dan padat. Penjelasan kayak gitu nggak bisa dikasih di level segini. Yah, dia udah kurigasi bakal dijituin. Ngadepin situasi itu, dia mutusin buat analisis kemampuan lain, kayak serbuk sisik naga.
Suara Tuhan jelasin kalau pas naga ngipakin sayapnya, dia nebarin miasma yang bikin lemah segala sesuatu di sekitarnya. Di level yang lebih tinggi, kekuatan ini bahkan sanggup musnahin seluruh negara cuma dengan terbang di atasnya doang. Si protagonis coba gerakin sayapnya pelan-pelan, tapi aksi simpel itu malah ngebunuh bunga di dekatnya. Bikin dia panik setengah mati. Dia sama sekali nggak suka ide jadi senjata biologis berjalan dan ngomel kalau peringatan di awal bakal sangat membantu. Serbuk itu keluar cuma gara-gara gerakan sayapnya, sesuatu yang nggak bakal kejadian kalau dia masih manusia. Penjelasan berlanjut ke napas kegelapan yang dideskripsiin sebagai serangan yang nyebarin miasma penuh penyakit. Itu bukan cuma nyebabin penyakit parah, tapi juga nular banget dan di masa lalu bertanggung jawab atas kehancuran total sebuah peradaban. Pas denger ini, si protagonis langsung putus asa berat bilang kalau nggak mungkin ada yang lebih jahat dari itu dan bertanya-tanya, apa dia masih bisa nempuh jalan kebaikan? Dia terus mutusin buat analisis gelar-gelarnya karena kelihatannya itu ngaruh banget ke evolusinya. Suara Tuhan jelasin kalau pahlawan adalah gelar buat mereka yang megang nilai-nilai rendah hati dan baik, serta yang suatu hari nanti mungkin jadi pahlawan beneran. Gelar ini dikit ningkatin damage pakai senjata tertentu dan punya dampak kuat ke jalur evolusi. Si protagonis nggak nolak ide ini karena dia percaya itu mungkin bisa nyega dia jatuh ke jalan yang sesat. Selanjutnya, suara Tuhan ngejelasin gelar penjahat alias malefaktor, yang ditujuin buat penjahat kejam yang ninggalin tumpukan mayat di belakangnya. Gelar ini dikit ningkatin damage serangan kegelapan, bikin belajar sihir putih jadi lebih susah, dan nurunin tingkat pemulihan secara keseluruhan, sambil juga ngaruh banget ke evolusi. Pas denger ini, si protagonis langsung motong penjelasannya. Dia nyatain kalau ini adalah kemampuan terburuk yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Dia mulai benar-benar yakin kalau dia udah salah pilih jalan. Karena putus asa, dia minta suara Tuhan buat balikin dia kayak dulu dan bilang kalau dia pengen balik jadi bayi naga yang polos. Nyesel banget sama keputusannya. Sementara itu, Marele dan Miria lagi ngecek semua batu pelindung yang ngejaga desa. Marele jelasin kalau batu-batu ini nyiptain pelindung yang nyegah monster masuk. Tapi sebenarnya sihir itu cuma bikin monster males masuk secara bawah sadar aja. Makhluk dengan tekad kuat atau tujuan yang jelas masih bisa nembus perlindungan itu. Miria nebak kalau ini termasuk monster yang dilihat tempo hari, tapi Marel bilang nggak ada kepastian, soalnya nggak ada yang lihat jelas. Meski begitu, Miria yakin kalau monster itu mungkin nyoba nolong, apalagi abis lihat dia ngelawan para serigala. Marella komentar kalau misal monster itu beneran masuk desa, berarti mantranya udah jebol, yang mana itu masalah serius, tapi juga nandain kalau monster itu bisa balik lagi. Karena itu, mereka mutusin buat lanjut ke mantra berikutnya dan ngecek apa semuanya aman. Setelah selesai, Miria nanya apa dia bisa belajar lebih banyak soal monster, tapi Merel sadar kalau adiknya itu jadi aneh obsesinya sama monster sejak insiden tersebut. Miria ngaku kalau dia nggak bisa ngilangin perasaan udah diselamatin sama naga kecil di hutan. Merel langsung motong omongannya, nanya apa jangan-jangan dia mulai naksir sama monster. Miria cepet-cepet nyangkal, walau dia sempat ragu sebentar. Meski adiknya kelihatan nggak yakin, Marele mutusin buat jelasin lebih lanjut soal monster. Dia bilang kalau monster bisa berevolusi jadi berbagai bentuk. Makin kuat tiap kali evolusi, yang terjadi dengan cara berburu makhluk lain. Mereka naik level, persis kayak manusia yang juga punya level sendiri. Miria komentar kalau manusia juga bisa evolusi, ningkatin kemampuan, dan naik level dengan ngumpulin experience. Marele ngeyayin dan jelasin kalau dalam kasus monster, tiap spesies punya batas maksimum yang beda-beda. Pas mereka nyampe batas itu, mereka berevolusi jadi wujud yang lebih tinggi. Proses ini keulang beberapa kali dan, seiring berjalannya waktu, monster bakal punya penampilan yang makin kuat dan nyeremin. Miria bilang susah dipercaya kalau orang-orang zaman dulu bisa paham sifat asli monster. Marel terus nanya apa maksudnya, soalnya penjelasan itu udah pernah dikasih sebelumnya, dan kejadian yang disebutin itu baru kejadian 11 tahun yang lalu. Miria ngaku kalau dia nggak ingat apa-apa soal itu, karena waktu itu dia baru umur 5 tahun dan masih tahu dikit banget soal dunia. Marel setuju kalau dia benar, dan Miria komentar kalau dulu dia kecil banget sampai harus nongak buat lihat kakaknya. Marel ngerespons pakai tatapan kesel. Miria cepet-cepet sadar kalau dia nyenggol topik sensitif, soalnya Marel emang sensitif banget kalau udah ngomongin tinggi badannya. Biarpun itu mungkin benar, Marel nyangkal dan langsung ganti topik pembicaraan. Dia jelasin kalau dari waktu ke waktu muncul orang-orang spesial yang mampu dengar suara Tuhan, yang bagi-bagi info soal monster, level, dan hal-hal semacam itu, kayak yang terjadi sama pahlawan atau orang suci. Berkat orang-orang inilah pengetahuan semacam itu kesebar, bukan lewat coba-coba doang.
Monster bertarung buat bertahan hidup, dapat experience, dan nyari evolusi. Dengan kata lain, mereka semua didorong buat nyari kekuatan dan jadi makin ganas. Biarpun naga itu nyelamatin nyawa Miria, kali berikutnya jalan mereka ketemu, naga itu pasti udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih bahaya dan bakal nyerang. Miria pakai taring dan cakarnya. Miria coba ngomong sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan. Marel ngingetin dia buat ngegemangun harapan aneh-aneh soal monster. Mereka itu perwujudan dari insting bertarung, dan itu bikin mereka nggak cocok sama manusia. Miria nggak punya pilihan selain nerima kata-kata itu, mikir kalau bahkan naga kecil yang nyelamatin dia suatu hari bakal berubah seiring evolusinya. Sementara itu, si protagonis mutusin buat naik level secepat mungkin dan balik ke jalan yang udah dia pilih. Lagi pula dia niatnya jadi pahlawan, bukan raja iblis. Buat permulaan, dia mau belajar soal transformasi manusia dan pergi ke kota, karena dia pengen ketemu dia lagi. Terutama Miria. Tanpa buang waktu, dia mulai nyari monster yang lebih lemas di sekitarnya buat dapet experience. Dengan cepet, tiba-tiba gerak jadi susah. Dia sadar ada benang yang ngebelit badannya, nahan semua gerakan. Di momen itu, dia ngerasain kehadiran monster gede di belakangnya, tapi bukan tipe laba-laba yang dia bayangin. Si protagonis cepet-cepet cek atributnya dan nemuin kalau itu adalah tarantula yang kuat banget. Dia paham kalau dia nggak punya peluang menang sekarang, tapi sebelum dia sempet coba kabur, laba-laba itu langsung nembakin jaringnya. Dia pakai napas bayi naga buat bakar benang-benang itu, tapi malah berakhir ngebakar badannya sendiri dalam prosesnya. Sambil guling-guling di tanah nyoba madamin api, suara Tuhan ngumumin kalau dia dapat resistensi api. Begitu dia berhasil berdiri, dia cepet-cepet maju buat ngecek semerkap besar damage yang dia kasih ke laba-laba itu. Si tarantula masih punya 62 poin kesehatan dari total 78 yang nunjukin kalau serangannya nggak seefektif yang dia harapin. Dengan sedikit pilihan yang tersisa, dia mutusin buat pakai cakarnya, ngaktifin kemampuan cakar beracun dan pelumpuh buat pertama kalinya. Setelah nyerang berkali-kali, dia mundur dan ngecek statusnya sendiri, sadar kalau sekarang dia cuma punya 42 poin kesehatan. Kondisi si tarantula nunjukin kelelahan ringan, kelumpuhan parsial, dan kemurkaan total, yang jelas bukan pertanda baik. Si protagonis nggak paham gimana ini bisa terjadi. Soalnya laba-laba itu masih punya sisa setengah nyawanya. Dia sadar kalau dia cuma bikin situasi makin parah, dan mutusin kalau dia harus cabut dari sana sekarang juga. Mumpung monsternya masih lumpuh sebagian, dia pakai kemampuan menggelinding buat kabur. Tapi kelumpuhannya cepet hilang dan laba-laba yang ngamuk itu mulai ngejar dia. Di saat itu dia ingat kalau dia bisa terbang, tapi sayap kecilnya nggak ngizinin dia pergi jauh-jauh. Dia jadi bingung pas dia beneran nggak bisa terbang yang nandain kalau levelnya masih rendah. Tanpa waktu buat mikir, dia pakai kemampuan menggelinding lagi buat kabur. Setelah 10 menit penuh gelinding tanpa henti, laba-laba itu masih ngejar dia, nunjukin tanda-tanda capek. Suara Tuhan ngasih tahu kalau kemampuan menggelinding udah naik dari level 2 ke level 3. Ini ngasih dia sedikit harapan dan dia mulai percaya kalau dia bisa selamat, karena sekarang dia lebih cepet. Suara Tuhan terus ngumumin kalau dia dapat gelar Chicken Runner alias pelari pengikut. Si protagonis langsung nanya apa itu artinya, dia lagi dikatain pengikut. Dia jelasin kalau dia bakal ngelawan laba-laba itu, kalau dia punya peluang menang, tapi jelas bukan itu kasusnya. Situasi makin gawat pas dia sadar kalau dia makin dekat ke jurang dan tahu kalau jatuh pasti bakal bunuh dia. Dia mikir buat belok pas banget sebelum tepi jurang, tapi cepat pertimbangin kalau dia mungkin bisa lolos kalau dia nyampe ke sisi seberang. Walaupun tahu kemampuan terbangnya nggak bisa diandalkan, dia mutusin buat lompat dengan segala kecepatan yang dia punya, pertaruhin segalanya di percobaan itu. Di titik tertinggi lompatan, dia buka sayapnya dan coba manfaatin angin buat bantu dia nyampe ke sisi seberang. Yang bikin kaget, ternyata itu berhasil lebih baik dari dugaan. Dia berhasil lolos, walau dia capek banget. Si protagonis yakin dia udah ngilangin jejak laba-laba itu, tapi panik pas sadar kalau monsternya bikin jembatan dari jaring buat lanjut ngejar. Terpaksa kabur pontang-panting. Dia narak banyak monster di sepanjang jalan, dapat experience dalam jumlah gede berkat gelar spesialnya, yang bikin dia capek naik ke level 8. Ngerasa lebih kuat, dia mutusin buat berhenti lari, dan akhirnya ngedepin laba-laba itu, setelah analisis kemampuannya dan nahan racun yang kuat. Berkat resistensi yang dia dapat, si protagonis nipu laba-laba itu dengan pura-pura mati, dan ngalahin dia pakai serangan ekor yang mematikan. Kemenangan itu langsung bawa dia ke level 14, selain buka kemampuan baru, walaupun transformasi manusia yang ditunggu-tunggu masih belum muncul juga, yang bikin dia frustrasi. Karena kelelahan, dia nemu gua dan mutusin buat jadiin itu markas. Di sana dia nyiapin makanan darurat pakai buah-buahan aneh yang ningkatin rasa dagingnya,
yang secara nggak diduga bikin dia dapat gelar Lord Chef. Biarpun kenyang, dia merenung pahit soal penampilan monsternya dan fakta kalau sekarang dia dipandang sebagai musuh umat manusia. Sementara itu, di desa, Miria jadi khawatir pas denger kalau ada dua sosok yang kelihatan di dekat danau. Walaupun dia pengen pergi nyari mereka, dia ditahan sama Marel, yang mutusin buat minta bantuan ke guild. Besok harinya si protagonis bangun udah segeran, tapi masalah aneh muncul pas dia coba lihat statusnya sendiri. Setelah rasa sakit yang luar biasa, kemampuannya berevolusi sekali lagi. Gadis muda itu ngotot banget ingin masuk ke hutan apapun yang terjadi, menunjukkan tekad yang nyaris keras kepala. Tapi temannya langsung menolak mentah-mentah, bilang kalau itu ide yang buruk banget, karena dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain sendirian di dalam sana. Hutan itu terlalu berbahaya, penuh monster dan risiko yang gak ketebak. Namun si gadis menjawab dengan tegas kalau Dobbs masih hidup, dan dia merasakan hal itu jauh di lubuk hatinya. Menghadapi pernyataan itu, temannya bertanya kenapa Dobbs belum balik ke desa setelah sekian lama. Si gadis muda mengakui kalau dia nggak tahu alasan pastinya, cuma merasa ada sesuatu yang menahannya buat menyerah. Temannya yang lebih rasional berkomentar kalau dia bakal minta bantuan warga desa buat membentuk tim pencarian yang terorganisir. Karena alasan itu, dia minta si gadis berhenti berkeinginan masuk hutan sendirian terus-menerus, karena mereka nggak bisa membahayakan nyawa orang lain di desa cuma gara-gara keputusan impulsif. Jadi, dia memutuskan kalau langkah terbaik adalah minta guild buat menyelidiki kasus ini, karena para petualang harusnya bakal segera tiba buat bantu. Mendengar hal ini, si gadis sadar kalau dia bertindak gegabah dan minta maaf atas perilaku irasionalnya. Adegan berpindah ke si naga yang bangun dengan suasana hati ceria, cukup puas karena berhasil tidur nyenyak dan juga makan dengan layak setelah sekian lama. Tubuhnya terasa lebih kuat dan stabil, dan ini bikin dia semangat banget. Sekarang dia memutuskan kalau ini saatnya buat berevolusi sekali lagi dan mencoba akhirnya mencapai transformasi manusia yang sudah lama diidam-idamkan. Sambil berjalan, dia mengamati lingkungan di sekitarnya dengan hati-hati. Melihat ke depan, dia menyadari ada sesuatu yang aneh di tanah, si ekor slime yang tampangnya mencurigakan. Dia mulai bertanya-tanya makhluk apa itu sebenarnya. Dia yakin itu nggak mungkin cuma genangan air biasa dan didorong rasa penasaran memutuskan buat mendekat untuk mencari tahu. Meski begitu, dia tetap waspada membayangkan kalau itu bisa jadi sejenis monster. Saat makin dekat, dia sadar kalau makhluk itu sepertinya nggak sekuat musuh-musuh lain yang pernah dia hadapi. Ini bikin dia berpikir kalau dia bisa memanfaatkan makhluk itu buat farming poin pengalaman. Dengan ide ini di kepalanya, dia memutuskan buat mengecek atribut makhluk itu. Tapi begitu dia mencoba mengamati statistik si slime, kepalanya mulai sakit banget dan matanya terasa perih. Sebuah pesan sistem bergema di pikirannya, memberitahu kalau kemampuan melihat statistik masih belum memberikan pembacaan yang akurat di level 3. Tak lama kemudian sebagai respons atas usaha paksa itu, kemampuannya naik ke level 4. Meski begitu, si bocah naga merasa penasaran, bertanya-tanya jenis monster apa yang sebenarnya berdiri di depannya. Tanpa peringatan, binatang itu menerjang maju dan menyerangnya secara tiba-tiba. Kaget setengah mati, dia lari dan buru-buru sembunyi di balik pohon sambil mencoba mengatur napas. Dia paham kalau ini bukan sesuatu yang bisa dia hadapi dengan sembrono. Walau begitu, dia ingat kalau atribut yang sempat dia lihat tadi nggak mengesankan sama sekali. Tetap saja, dia memutuskan buat menghindari konfrontasi langsung untuk sementara waktu dan lanjut berjalan menyusuri hutan. Tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu di tanah dan sempat berpikir kalau itu mungkin cuma seember apel yang ditinggalkan. Tapi saat dia menyentuh objek itu, dia terlambat menyadari kalau itu adalah monster yang menyamar dan langsung kena hantam telak di wajah. Saat dia mengecek statistiknya, dia sadar kalau itu adalah monster rank D. Bertekad buat mengalahkannya, dia maju dan menggunakan serangan terkuatnya. Tapi kaget saat melihat makhluk itu jauh lebih tahan banting daripada yang dia bayangkan. Cuma menerima 1 poin kerusakan saja. Ketika dia mencoba menangkapnya buat menghabisi sisa nyawanya, dia sadar kalau monster itu sudah bergenerasi sepenuhnya. Bahkan dengan menggerakkan seluruh tenaganya sampai batas maksimal, dia sama sekali nggak bisa memberikan kerusakan apapun. Frustrasi, dia mulai bertanya-tanya apakah makhluk itu mungkin nggak bisa berenang dan memutuskan buat menguji kemungkinan ini dengan melempar monster itu ke laut. Dia akhirnya berhasil mengalahkannya, mendapatkan 36 poin pengalaman. Berkat efek dari gelar Hia Walking Egg, dia menerima poin pengalaman ekstra, naik level dari level 14 ke level 15. Selain itu, dia menerima gelar Despicable King alias Raja Hina dan skill Malefaktor miliknya naik dari level 2 ke level 3. Bahkan sebelum dia sempat beraksi, gerombolan siput muncul buat membalas dendam rekan mereka yang kalah. Dia sadar kalau saat jatuh ke laut,
Monster tadi sempat menggunakan kemampuan buat berkomunikasi dengan yang lain. Meski begitu, tanpa rasa takut, dia memutuskan buat menyerang secara frontal. Dia menjatuhkan salah satu dari mereka dengan cepat dan, dengan satu pukulan kuat, mengalahkan semua sisanya dengan sangat mudah. Segera setelah itu dia menerima skill Meteorite merasa puas, karena serangan ini sekarang secara resmi terhitung sebagai skill. Setelah mengalahkan semua monster di depannya, dia mendapatkan 595 poin pengalaman. Gara-gara gelar Walking Egg, dia melompat langsung dari level 15 ke level 30. Skill terbangnya naik dari level 1 ke level 2 dan kemampuan melihat statistik naik dari level 4 ke level 5. Si naga merasa sangat puas karena berhasil menghancurkan cangkang musuh dan di saat yang sama, mendapatkan cukup daging serta berevolusi beberapa level sekaligus. Namun saat itu dia merasa agak bingung. Selain daging, dia ingin sayur-sayuran karena dia tahu itu penting banget buat diet seimbang. Meski begitu, walau sudah di level setinggi itu, dia masih belum mempelajari transformasi manusia. Masih ada 10 level lagi sampai evolusi berikutnya. Dan dia bertanya-tanya apakah benar-benar bakal butuh waktu selama itu buat dia belajar cara jadi manusia. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh datang dari depan. Saat dia menengok, dia pikir itu cuma burung biasa. Tapi setelah dia mati lebih dekat, dia sadar kalau dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Itu adalah beruang yang terbuat dari tanah liat, sesuatu yang sangat tidak biasa dan bikin penasaran. Dia mencoba menganalisis atribut monster itu, tapi tampilan statusnya menunjukkan kalau makhluk itu terlalu jauh buat pembacaan yang akurat. Saat dia bergerak mendekat, dia mengonfirmasi kecurigaannya. Itu adalah Clay Bear, monster rank D yang terbuat sepenuhnya dari tanah liat, sangat kuat dan punya kemampuan regenerasi yang hebat. Setelah analisis lebih lanjut, dia sadar kalau monster itu ada di level yang sama dengannya. Mengamatinya dengan hati-hati, dia yakin bisa mengalahkannya. Kalau berhasil, dia bakal bisa membentuk tanah liat itu dengan bebas dan membakarnya. Saat dia menyerang binatang itu, si burung bertahan dengan terampil menggunakan paku-paku tanah liat, memaksa si naga mundur setelah beberapa pukulan. Dengan mengamati bar kesehatan musuh, dia sadar kalau energinya masih tersisa banyak. Selain itu, makhluk tersebut punya kemampuan regenerasi yang sama dengan monster sebelumnya. Dia mencoba menggunakan serangan berbasis kecepatannya buat mengalahkan si beruang. Tapi bahkan saat pukulannya kena, monster itu beregenerasi lagi. Dari sini dia paham kalau dia bisa mengalahkannya jika dia terus mengurangi poin pergerakannya. Namun saat dia mencoba menyerang sekali lagi, makhluk itu memanggil badai pasir yang dahsyat. Si naga kaget bukan main, karena dia nggak menyangka monster jenis itu bakal punya kekuatan yang semengerikan itu. Di tengah badai, binatang itu akhirnya berubah bentuk, yang dia pahami sebagai semacam trik. Sekarang dia sadar kalau dia nggak bakal bisa memukulnya, dengan serangan menggelinding yang bikin strategi awalnya berantakan total. Meski begitu, dia melihat kalau MP binatang itu berkurang dengan cepat, yang berarti masih ada peluang menang. Segera setelah makhluk itu melancarkan serangan, si naga menghindar dengan cukup mudah, tetap waspada, dan melakukan serangan balik dengan presisi, merobek lengan binatang itu. Dia sadar kalau tanah liatnya jadi jauh lebih lemah saat terpisah dari tubuh utama. Memanfaatkan ini demi keuntungannya, dia membentuk tanah liat yang robek itu seolah-olah jadi bola dan menghantamnya dengan skill Meteorite, meledakkan separuh tubuh monster itu. Setelah mengalahkan makhluk itu, si naga mendapatkan 150 poin pengalaman lagi, ditambah 150 poin bonus ekstra. Dengan itu, dia naik dari level 30 ke level 33 dan membuka skill Nutcracker saat memukul binatang itu. Walaupun pertarungannya sulit banget, dia akhirnya mendapatkan tanah liat yang dia inginkan buat mendekorasi rumahnya. Setelah itu, dia berangkat mencari lebih banyak daging dan beberapa sayuran. Saat mencapai hutan, dia menemukan jamur yang sangat bergizi, tapi juga ada yang beracun, mampu menyebabkan kelumpuhan untuk jangka waktu yang lama. Karena dia nggak punya resistensi terhadap racun ini, dia memutuskan buat membuangnya. Melanjutkan pencariannya, dia ketemu tanaman karnivora, berhasil mengalahkannya, sadar kalau itu mengandung banyak nutrisi dan memutuskan buat membawanya pulang. Adegan berpindah sekali lagi ke gadis yang sama, yang akhirnya memutuskan buat pergi sendirian menyusuri hutan, mengabaikan nasihat temannya. Dia meminta maaf dalam hati kepada Marielle karena melakukan ini dan merusak kepercayaannya. Padahal dia sudah janji bakal memanggil staf guild buat membantunya. Bahkan meski tahu kemungkinan menemukan pria itu sangat kecil, dia memutuskan buat mencarinya. Lagi pula beberapa nelayan mengaku pernah melihat pria itu lewat di hutan. Dan bahkan dengan cuma 1% peluang buat menemukannya, dia memilih buat maju terus, bertekad mencoba menyelamatkan nyawa temannya. Dia paham kalau seandainya dia mencegah mereka berdua sejak awal,
Mungkin gak ada dari semua ini yang bakal terjadi seperti ini. Pikiran ini membebani benaknya, membuat rasa bersalah mencoba mengambil alih. Tetap saja, dia tahu gak ada gunanya, terus menghukum diri sendiri buat sesuatu yang gak bisa diubah lagi. Menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan buat melangkah maju. Berjalan menembus hutan lebat dengan harapan menemukan Das dalam keadaan hidup. Setiap langkah diambil dengan hati-hati. Inderanya waspada terhadap setiap gerakan aneh di sekitarnya. Saat dia lengah, dia tiba-tiba dikejutkan oleh monster yang muncul mendadak di antara pepohonan. Ketakutan, tapi bereaksi secara insting. Dia berhasil meluncurkan serangan apinya tepat waktu buat membela diri. Setelah serangan itu, jantungnya berpacu kencang dan dia sadar betapa gugupnya dia dengan situasi itu. Dia paham kalau dia perlu menenangkan diri secepatnya, karena bertindak di bawah ketegangan cuma bakal meningkatkan peluang membuat kesalahan fatal. Adegan kemudian kembali ke Sinaga, yang akhirnya bertemu monster rank D saat menjelajahi wilayah itu. Seiring berjalannya waktu, makhluk itu mulai menunjukkan perilaku yang makin agresif. Namun dia tahu kalau dia berhasil mengalahkannya, monster itu bakal berubah jadi sayuran dengan rasa yang sangat mirip daging. Informasi ini memicu rasa penasaran kulinernya, dan segera dia mulai membayangkan kalau dia bisa menyiapkan ramen yang indah menggunakan semua bahan yang sudah dia kumpulkan sejauh ini. Sambil memikirkan hal ini, dia melihat ke samping dan akhirnya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Sebuah jamur rank A itu adalah item yang sangat berharga yang dikenal, karena potensinya yang sangat langka. Kalau seseorang berhasil membudidayakannya dengan sukses, bakal mungkin buat merevitalisasi seluruh negara yang ekonominya sedang merosot. Sinaga benar-benar terkesan dengan penemuan itu, karena dia bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang gak masuk akal darinya di masa depan. Namun dia juga ingat kalau jamur ini punya sifat halusinogen yang sangat berbahaya, mampu menyebabkan sensasi euforia yang kuat. Sekitar 500 tahun yang lalu, ditemukan kalau jamur ini bisa digiling dan dicampur dengan obat perangsang, yang akhirnya menciptakan jumlah pecandu yang sangat besar dan menyebabkan masalah sosial yang serius. Sadar akan hal ini, dia memutuskan buat menyimpan jamur itu dengan hati-hati tanpa langsung menggunakannya. Bergerak maju dalam penjelajahannya, dia menemukan pohon yang syarat dengan buah matang. Tanpa ragu, dia memutuskan buat memanen semuanya, memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dan gak menyisakan satupun. Sementara itu, di bagian lain hutan, si gadis terus mencari temannya dengan putus asa. Setelah berjalan beberapa waktu lagi, dia memutuskan bakal mengambil satu putaran lagi di area itu, dan kalau dia nggak menemukan tanda-tanda keberadaan temannya, dia berencana pulang sebelum malam tiba. Adegan kembali lagi ke sang protagonis yang akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan buat memasak. Dengan hati-hati, dia menyiapkan sup yang dibuat dengan sangat baik, sampai aromanya saja sudah cukup buat bikin air liur menetes. Setelah melahap semangkuk besar sup itu, dia merasakan kepuasan mendalam dan menerima gelar Immerect Cook yang naik dari level 1 ke level 3. Meski begitu, dia sadar kalau minum langsung dari mangkuk bukanlah cara yang paling praktis atau nyaman. Berpikir tentang meningkatkan kualitas hidupnya, dia memutuskan bakal membuat tempat tidur gantung atau semacam peralatan makan yang layak, buat mempermudah waktu makan di masa depan. Adegan berpindah ke hari berikutnya, saat sekelompok orang bepergian dengan kereta kuda di sepanjang jalan utama. Mereka adalah para petualang yang dikirim guild buat menyelidiki tempat di mana pria itu menghilang. Semua orang tampak waspada dan siap menghadapi situasi tak terduga apapun yang mungkin muncul selama misi. Kemudian cerita kembali ke sang protagonis yang sedang memburu berbagai jenis serigala, terutama mengambil keuntungan dari kulit makhluk itu. Namun, saat dia kembali ke hutan tempat dia meninggalkan perbekalannya, dia dihadapkan pada situasi yang bikin kesal. Sekelompok monyet sedang melahap semua daging kering miliknya. Dia tahu kalau dia meninggalkan tempat itu, walau cuma sebentar, mereka bakal makan semuanya, tanpa sisa. Dia paham kalau dia perlu menangani ini secepat mungkin dan mulai berpikir buat membuat semacam ramuan buat mengatasi monyet-monyet itu secara efisien. Setelah lanjut berburu beberapa waktu lagi di hutan, dia akhirnya berpapasan dengan monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Makhluk itu punya penampilan yang aneh dan mengintimidasi. Saat dia lengah, dia diserang secara tiba-tiba. Untungnya dia berhasil menghindar di detik-detik terakhir, menghindari pukulan langsung. Meski begitu, dia nggak lolos tanpa cedera. Dia akhirnya menerima dampak yang berat, kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah, dan pingsan. Binatang buas itu tetap di sana mengamati sang protagonis yang pingsan dan mengeluarkan tawa yang mengganggu, seolah-olah dia menikmati seluruh situasi itu. Saat terbangun, si naga sadar kalau dia berorientasi dengan sempurna, tanpa kebingungan mental atau kehilangan kesadaran. Hal ini mengejutkannya mengingat apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya.
CMC langsung mengecek statusnya, cuma buat ngeliat kalau dia udah kena racun dari bisa spesial yang cukup parah. Meskipun dia nggak tahu bedanya apa sama racun biasa. Masalahnya, skill status inspection miliknya masih level 3, jadi info yang didapat nggak terlalu detail dan nggak banyak yang bisa dia lakuin. Dia coba buat berdiri, tapi rasa sakitnya makin menjadi-jadi, dan baru sadar kalau dia belum pernah lihat tanaman obat penawar racun di sekitar situ. Tapi pasti ada cara buat sembuhin ini, dan dia mutusin buat nyari info soal kadal hitam tadi sebagai petunjuk. Suara Tuhan alias Voice of God ngasih tahu kalau itu adalah Venom Princess Lepta, monster rank D yang ngeracunin mangsanya terus kabur, baru dia balik lagi buat makan bangkainya, setelah racunnya bekerja. Ternyata dengan nelen zat yang sangat beracun, si kadal ini bisa nyiptain racun yang ganas di dalam tubuhnya. Nah, cairan tubuhnya itu justru berfungsi sebagai penawar buat racun yang dia buat sendiri, dan dia sering pakai itu sebagai bahan negosiasi kalau lagi ketangkep musuh. CMC langsung paham kalau dia harus nangkep si kadal itu buat dapetin penawarnya. Kedengarannya susah sih, tapi untungnya dia masih bisa gerak dikit berkat skill poison resistance. Si kadal hitam alias Lepta itu pasti lagi nunggu di dekat situ sampai racunnya bunuh CMC, jadi ini saatnya ambil risiko. Tanpa buang waktu, CMC mulai lari menjauh karena kalau dia kehilangan jejak si kadal, semuanya bakal sia-sia. Benar aja, si putri racun itu langsung ngejar dia, dan CMC akhirnya ngeliat sosoknya. Dia langsung pakai skill roll buat ngejar balik si Lepta, tapi si kadal pintar itu juga pakai skill yang sama buat kabur. Untungnya CMC tahu kalau di depan sana ada tebing tempat dia dulu lompat pas dikejar laba-laba. Jadi rencananya dia bakal giring si Lepta ke sana buat dipojokin. Voice of God ngasih tahu kalau skill roll dia udah naik dari level 4 ke level 5. Artinya dia sekarang jauh lebih cepet dan harusnya ini jadi lebih gampang. Tapi tiba-tiba, CMC berhenti mendadak gara-gara kena hantam peluru tanah liat. Dia baru sadar kalau Lepta bisa pakai skill Klegon bahkan sambil gelinding. Ini bikin dia makin kesel, jadi dia langsung tancap gas lagi ngejar. Kali ini, dia berhasil ngehindarin semua serangannya. Dia harus ngakuin kalau si putri racun ini jago banget gelindingnya, bahkan mungkin suatu hari nanti bakal lebih jago dari dia. Tapi si MC nggak bakal ngebiarin dia lolos, jadi dia mutusin buat pakai skill Nutcracker buat nyerang. Serangan itu berhasil ngentiin si putri racun, tapi waduh si MC malah lihat dia jatuh ke jurang. Tanpa mikir panjang, dia langsung lompat nyusul karena kalau Lepta mati, dia nggak bakal dapet penawar racunnya dan bakal ikutan mati konyol. Racun di badannya makin bikin sakit pas dia lagi melayang di udara. Bikin pandangannya kabur, tapi dia berhasil nangkep Lepta dan janji bakal nyelamatin dia. Dia terus pakai baby breath buat ngedorong badannya di udara, biar mereka berdua bisa mendarat dengan selamat. Mereka selamat gara-gara aksi nekat itu, tapi CMC udah nggak tahan lagi sama rasa sakitnya dan yakin banget kalau dia bakal mati. Tapi ya udahlah, nggak ada yang bisa dia lakuin lagi sebelum akhirnya dia pingsan. Sementara itu, Miria ngebisin seharian penuh di hutan buat nyari si naga, tapi hari ini pun hasilnya nihil. Dia bingung di mana si naga itu berada, tapi lamunannya buyar pas dengar suara Mariel manggil dia. Mariel buru-buru lari, balik ke desa dan bilang kalau dia jarang lihat Miria belakangan ini. Karena khawatir, Mariel sempet mampir ke rumahnya. Tapi Miria nggak ada di sana. Miria dengan gugup jelasin kalau dia sebenarnya lagi sakit flu ringan dan cuma diem di kasur. Tapi dia keluar jalan-jalan pas udah enakan. Mariel sih gampang aja percaya sama alasan itu. Tapi dia tetap nanya dengan serius apa Miria nggak diem-diem pergi ke hutan. Miria dengan tegas nyangkal dan minta Mariel buat percaya sama dia. Akhirnya, Mariel mutusin buat nggak nanya-nanya lebih jauh lagi. Dia juga bilang kalau dapet kabar dari guild kalau ada petualang yang lagi menuju ke arah mereka. Jadi Miria nggak perlu khawatir. Mengesampingkan hal itu, Mariel minta tolong Miria buat bantuin dia. Ternyata dia mau pergi belanja sekarang. Miria langsung setuju dan diam-diam ngehela napas lega. Bersyukur banget Mariel nggak curiga lebih jauh. Setelah beberapa saat, CMC akhirnya siuman dan ngeliat si putri racun ada di sana. Sesaat dia mikir kalau si kadal cuma nungguin dia mati. Tapi dia kaget banget pas berdiri. Badannya udah nggak terasa berat lagi. Artinya racunnya udah hilang. Dia langsung paham kalau Lepta udah ngasih dia penawarnya. Jadi dia nggak ragu buat berterima kasih. Dia bilang kalau mereka udah lewatin pertarungan sangit, berdarah-darah, dan penuh keringat. Jadi mungkin itu bikin si kadal sadar kalau mereka itu senasib sepenanggungan. Lepta nggak nyangkal, dan sekarang pas CMC lihat lebih jelas, ternyata si kadal ini lumayan imut juga. Dia mutusin buat bawa Lepta balik ke guanya dan nyiapin makanan buat mereka berdua. Lepta kelihatan menikmati makanannya, dan meskipun gak bisa ngomong, dia entah gimana bisa ngasih tahu kalau makanannya enak.
Si MC seneng banget karena akhirnya ada teman makan, soalnya selama ini dia selalu sendirian. Terus dia bilang kalau mereka berdua sebenarnya nggak punya nama, karena Young Plague Dragon dan Venom Princess Lepta. Itu kan cuma nama spesies doang. Lepta kayaknya juga sadar soal itu, tapi si MC ngiyakinin dia kalau mereka nggak butuh nama kok. Si Putri Racun ngegesek-gesek kepalanya ke si MC, dan dia bilang kalau kayaknya si Kadaluda mulai lengket banget sama dia. Dia sadar kalau Lepta sebenarnya adalah teman pertamanya, dan bilang kalau dia boleh tinggal di situ selama yang dia mau. Lepta bersorak seneng, tapi tiba-tiba dia ngelihat panci berisi sesuatu yang gelap dan beracun di dalamnya. Si MC jelasin kalau itu racun spesial yang dia bikin sebelumnya, dan dia sempet panik pas Lepta main makan aja itu racun. Tapi anehnya, dia nggak kenapa-napa, dan si MC baru ingat kalau Lepta makan sesuatu yang sangat beracun. Itu justru memperkuat bisanya sendiri. Sesaat dia mikir apa rasanya enak, jadi dia mutusin buat nyicipin dikit. Tapi baru aja nyicip, dia langsung ambruk ke tanah dan ngejerit kesakitan gara-gara racunnya. Voice of God ngasih tahu kalau skill poison resistance dia naik dari level 4 ke level 5. Dia cepet pulih berkat itu, tapi tetap aja heran gimana bisa Lepta makan itu kayak camilan biasa. Besoknya mereka berdua balik ke hutan dan ngelawan beberapa Grey Wolf bareng-bareng. Lepta pakai skill Clay Gun buat serangan jarak jauh, sementara si MC ngabisin mereka pakai tinjunya. Semuanya jadi gampang banget kalau berdua. Jadi dia bilang ke Lepta kalau kerja sama mereka udah mantap banget. Mereka lanjut jalan di hutan dan Lepta banyak banget bantuin dia. Bahkan ngambilin kelapa dari atas pohon biar mereka bisa ngemil seger. Pas malamnya, si MC bangun agak kaget karena nemuin Lepta tidur nempel banget di bahunya. Gampang banget buat lupa kalau makhluk kecil ini nyimpen racun mematikan. Jadi dia cuma berharap nggak digigit pas si Kadal lagi setengah sadar. Tapi dia ngakuin kalau rasanya normal banget Lepta ada di situ sekarang. Dan itu bikin dia ngerasa hidup ini nggak buruk-buruk amat. Besok harinya mereka ke hutan lagi dan dia nemuin buah pedas yang dia kari. Dia nyoba makan dan rasanya persis kayak yang dia bayangin meskipun sekarang dia jadi pengen makan daging. Lepta juga nyobain buah itu, tapi dia nggak terlalu suka. Dan si MC jelasin kalau bumbu pedas emang bukan buat dimakan langsung gitu aja. Tiba-tiba Lepta nyium bau sesuatu yang menurut dia enak dan nuntun si MC ke sana. Si MC ngikutin tanpa ragu tapi langsung nyesel, begitu nyium bau busuk kayak bangkai. Lepta nungguin dia di sebelah jamur raksasa berwarna gelap, dan Voice of God ngasih tahu kalau itu namanya Candidi Cadaver, yang punya nilai jual rank B. Itu jamur raksasa yang ngeluarin bau mayat dan punya racun ganas. Tapi praktis nggak ada hewan yang mau coba makan itu. Si MC nanya apa dia tertarik sama racunnya. Dan Lepta emang udah siap-siap mau melahap jamur itu. Tapi sebelum dia bisa deketin, si MC ngebuka bakar jamurnya sampai gosong sambil bilang kalau Lepta bakal bau banget kalau makan gituan. Si Putri Racun langsung nangis dan ngambek parah, jadi si MC minta maaf dan janji bakal gantiin pakai tanaman beracun lain. Tiba-tiba Lepta pakai skill Klegunnya dan sesaat si MC mikir apa dia semarah itu. Tapi dia cepet sadar kalau Lepta sebenarnya ngebidik sesuatu yang lain, ngasih kode kalau ada musuh di dekat situ, dia nembakin Klegun tanpa ragu dan ngenain monster yang ngumpet di balik semak-semak. Monster itu tiba-tiba keluar dari persembunyiannya, dan si MC langsung kaku pas lihat makhluk berkepala dua, satu kepala anjing yang lagi nangis, dan satu lagi anjing yang lagi marah. Dia nggak tahu tekanan apa yang dia rasain ini, tapi yang jelas ini bukan pertanda baik. Dia langsung cek statusnya dan nemuin kalau itu adalah Twin Head, dan kondisinya lagi enraged, mengamuk dan afraid, takut. Nggak cuma statusnya yang overpowered, monster ini juga punya skill yang kedengeran nyeremin kayak Gravity dan Gravidon. Si MC jujur nggak tahu bisa menang apa nggak dalam kondisi gini, tapi skill kayak Tenacious dan Marking kedengerannya dipakai buat melacak, yang artinya kabur pun bakal susah. Dia ngelirik Lepta sebentar dan kelihatannya mereka berdua mikirin hal yang sama. Tanpa ngomong sepatah kata pun, Lepta pakai skill roll-nya buat nerobos monster itu, dan si MC nyerang buat ngalihin perhatiannya. Rencananya, si Putri Racun bakal manfaatin celah itu buat nyerang pakai racunnya, dan sisanya tinggal main tunggu-tungguan sampai racunnya bekerja. Rencananya kedengeran sempurna, tapi pas si MC coba nonjok salah satu kepala monster itu, kepala yang satunya coba ngegigit dia. Dia buru-buru mundur sadar kalau ini nggak bakal segampang itu. Ternyata si anjing yang nangis tiba-tiba ngerapalin mantra ke dia, bikin dia nggak bisa gerak sama sekali. Badannya kerasa berat banget, ngasih tahu kalau monster itu lagi pakai skill Gravity. Si anjing pemarah lihat kesempatan buat nyerang pas dia nggak bisa gerak, tapi Lepta pakai Klegun buat nembak si anjing nangis. Itu bikin skill gravitasinya hilang seketika.
Jadi si MC nggak ragu buat lompat dan nyerang mereka pakai baby breath. Monster itu ngejerit kesakitan kena api, tapi dia langsung pakai skill recovery buat nyembuhin lukanya. Si MC jadi frustrasi, mikir apa semua makhluk di hutan ini punya skill penyembuhan atau gimana sih? Biarpun gitu, setidaknya dia belajar sesuatu. Muka yang marah itu serangan fisik, dan muka yang nangis itu pakai sihir. Si anjing nangis nyiapin mantra lagi dan kelihatannya lebih bahaya dari yang sebelumnya. Jadi si MC asumsi itu pasti Gravidon. Dia nggak tahu persis itu apa, tapi dia jelas nggak boleh ngebiarin musuh pakai jurus kayak gitu. Makanya dia langsung lari nerjang ke arah monster itu, ngerelain bahunya digigit sama si anjing pemarah. Terus dia manfaatin kesempatan itu buat pakai Dragon Punch ke muka yang nangis. Dan di saat itulah Lepta ngelakuin bagiannya dengan ngegigit monster itu buat ngeracuninnya. Lepta cepet-cepet balik ke si MC, dan si anjing nangis pakai sihir recovery buat nyoba nyelamatin diri. Tapi racunnya ganas banget. Dan si MC tahu nggak ada skill penyembuhan yang bisa nyelamatin itu, karena dia sendiri udah pernah ngalaminnya. Jadi dia tahu banget rasanya. Monster itu ngejerit seiring HP-nya turun drastis dalam hitungan detik. Tapi si anjing pemarah ngamuk dan tiba-tiba ngegigit putus kepala si anjing nangis buat nyetop penyebaran racunnya. Si MC dan Lepta sama-sama kaget setengah mati lihat itu. Dan dia bersumpah nggak bakal mau berevolusi jadi naga kepala dua atau semacamnya. Dia pikir monster itu nggak bisa pakai sihir lagi, jadi dia mutusin buat cek statusnya langsung. Status Twin Head nunjukin kalau dia lagi ngamuk, tapi ada skill beda sekarang namanya Sacrifice. Tepat saat itu, kepala anjing nangis yang udah putus itu lompat ke arah mereka, dan si MC sadar kalau dia mau ngajak mereka mati bareng. Lepta nyaris banget ngehindarin serangan pertama, jadi si MC langsung teriak nyuruh dia lari. Lepta pakai skill roll buat kabur ke yang disuruh, tapi kepala anjing nangis itu langsung ngejar dia, ngilang ke dalam hutan. Si MC coba ngejar buat nyelamatin dia, tapi si anjing pemarah yang lagi ngamuk ngehalangin jalan, gak ngebiarin dia lewat. Ini bikin dia kejepit, karena dia harus buru-buru atau si putri racun bakal celaka. Gak ada pilihan lain selain ngelawan si anjing pemarah pakai kekuatan fisik murni. Sekarang karena musuhnya udah nggak punya sihir, si MC nyekik lehernya dan ngelempar dia tinggi ke udara, cuma buat lompat nyusul dan nangkep kepalanya. Dia ngasih tahu monster itu kalau semuanya udah tamat. Terus ngehantam dia ke tanah dengan kekuatan penuh, bener-bener ngehancurin kepalanya. Voice of God ngasih tahu kalau skill Nutcracker naik dari level 1 ke level 2 gara-gara itu. Si MC lega musuh yang ini udah beres, tapi dia tahu ini belum kelar, karena si anjing nangis entah gimana masih hidup, dan dia harus nemuin putri racun tanpa buang waktu lagi. Dia pakai skill roll buat nerobos masuk hutan, berharap Lepta baik-baik aja. Emang baru beberapa hari mereka ketemu, tapi mereka udah ngelakuin banyak hal bareng, jadi dia nggak bisa ngebiarin Lepta mati. Si MC ingat semua momen yang dia lewatin bareng si putri racun sampai sekarang dan sadar kalau dia itu satu-satunya teman yang dia punya di dunia ini. Itulah kenapa dia cuma pengen Lepta selamat, bahkan dia mikir kalau dia nggak butuh skill human transformation sekalipun. Tapi sebagai gantinya, dia berharap dewa dunia ini ngebiarin Lepta selamat. Si MC tiba-tiba berhenti pas lihat bercak darah segar di tanah. Dan itu aja udah bikin dia panik. Dia mulai teriak-teriak manggil si putri racun. Mohon biar dia nyaut dimanapun dia berada. Setelah beberapa saat, dia dengar suara cicitan lemah dan si putri racun keluar dari semak-semak. Luka parah dan berdarah-darah. Si MC kaku lihat kondisinya. Dan begitu Lepta keluar, kepala si anjing nangis lompat ke arahnya. Nyoba buat ngabisin dia. Tanpa ragu sedikit pun, si MC lompat tinggi ke udara buat nyegat monster itu dan langsung nonjok si anjing nangis. Setelah ngegencet kepala nangis itu ke tanah, si MC nggak berhenti nonjokin dia berkali-kali. Bener-bener ngamuk, dia ngelayangin pukulan demi pukulan tanpa henti sedetik pun, bikin muka nangis itu jadi bubur pakai tangan kosong dalam sekejap. Begitu selesai, si MC balik dan dengan lembut ngambil si putri racun ke tangannya, bilang kalau semuanya udah oke sekarang dan dia seneng banget Lepta masih hidup. Dia akhirnya ambruk dan mulai nangis lega. Lepta pun nyoba ngejilatin air mata di wajah si MC. Voice of God kemudian ngasih tahu soal progresnya. Bilang kalau dia dapat 234 poin pengalaman dan karena efek gelar Walking Egg, dia dapat tambahan 234 poin pengalaman lagi. Si MC nyuruh suara itu diam dulu karena dia lagi nggak mikirin soal itu sekarang. Dia sadar kalau Lepta adalah satu-satunya sahabat berharga yang dia percaya di dunia ini. Jadi selama ada Lepta, dia bahkan nggak peduli lagi apa dia bisa jadi manusia atau enggak. Tepat pas dia bilang gitu, Voice of God nyebutin kalau yang Plague Dragon udah naik dari level 33 ke level 37.
dan dia baru aja nerima skill Human Transformation. Si MC kaku sesaat di situ nyoba memproses info baru ini, dan dia hampir nggak percaya kalau itu beneran baru aja kejadian. Sementara itu, balik di desa, Mariel lagi nikmatin secangkir teh dengan damai dan Miria lapor kalau dia udah selesai bersihin pintu masuk dan lorong. Dia bilang kalau mereka jarang banget dapet tamu dari luar kota kayak gini, jadi dia penasaran orangnya kayak gimana. Miria ngeliat buku tua di sebelah Mariel di atas meja, dan Mariel bilang itu buku soal monster yang dia ambil dari perpustakaan cuma karena dia pikir Miria mungkin bakal suka. Miria makasih dan mutusin buat lihat-lihat. Nemuin halaman soal Dark Worm dengan tulisan besar di samping gambarnya. Dia nggak bisa baca tulisannya, jadi Mariel jelasin kalau itu teks kuno yang deskripsiin rank monster itu. Dark Worm itu rank F, jadi bahkan Miria pun bisa ngalahinnya. Tapi monster rank D itu beda cerita. Dia harus jadi petualang terlatih buat punya harapan bisa ngalahin monster segitu. Apalagi monster yang lebih tinggi dari rank B itu bahaya banget dan cuma pahlawan atau orang suci yang bisa ngalahin mereka. Miria jelas khawatir cuma denger deskripsinya, tapi dia mutusin buat lanjut baca bukunya dan lihat halaman soal Rock Dragon. Mariel bilang kalau bukunya nulis itu rank C, tapi dia denger kalau mereka bisa jadi makin kuat lewat evolusi. Nggak diragukan lagi itu monster yang bisa dengan gampang bunuh manusia biasa. Makanya dia selalu bilang ke Miria dan orang desa buat, jangan pernah keluyuran ke dalam hutan. Miria akhirnya paham seberapa bahayanya hutan itu sebenarnya. Jadi dia nerima peringatan Mariel sekali lagi. Setelah hening sebentar, Mariel bilang kalau kayaknya tamu mereka udah sampai, dan pas banget dua cewek petualang dari sebelumnya masuk ke dalam rumah. Adegan berpindah ke dua gadis yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak tanah, tepat di pertengahan antara desa dan hutan. Suasananya sih tenang, tapi kerasa banget ada ketegangan misi yang menggantung di udara. Salah satu dari mereka memecah keheningan dan mempertanyakan keputusan temannya. Dia heran kenapa sih temannya itu mau nerima misi peringkat C cuma dengan seorang elf sebagai pasangannya. Misi level segitu tuh bukan main-main. Butuh persiapan matang, pengalaman, dan seringkali butuh rombongan besar buat nanganin situasi tak terduga. Buat seseorang yang pangkatnya masih merangkak naik di guild, ini rasanya risiko yang gak perlu diambil. Dia ngotot kalau lebih bijak nunggu anggota lain kumpul dulu sebelum nekat masuk. Sedalam itu ke hutan. Si gadis satunya menanggapi dengan santai, nyaris tanpa beban. Dia bilang kalau mereka berdua bareng, semuanya bakal jadi lebih gampang. Sambil senyum jahil, dia nambahin kalau situasinya memburuk. Dia tinggal kabur aja dan ninggalin temannya di belakang. Temannya langsung berhenti, kesal banget. Terus nanya apa dia beneran tega ninggalin dia buat mati. Si gadis itu ketawa dan bilang kalau itu cuma bercanda doang. Terus dia ngejelasin, biarpun diklasifikasikan sebagai peringkat C, misinya bukan buat ngehajar monster kuat, tapi cuma eksplorasi hutan dan ngumpulin informasi. Jadi secara teori harusnya nggak bahaya-bahaya amat. Lalu dengan nada yang lebih serius, dia ngingetin kalau mereka lagi nyari orang yang mungkin udah tewas. Adegan kilas balik ke momen sebelumnya pas mereka masih di desa. Waktu ngobrol sama pemberi misi, si klien kaget lihat ada elf di situ. Dan komentar kalau jarang banget ada elf tinggal di antara manusia di desa kecil kayak gini. Si wanita muda itu ngejawab dengan tenang kalau dia cuma setengah elf dan memperkenalkan dirinya sebagai Miar. Nadanya tegas tapi tetap sopan. Nggak lama kemudian, Miar minta supaya mereka nggak ngebeberin detail misinya ke Miria. Soalnya orang yang lagi mereka cari itu kemungkinannya kecil banget buat masih hidup. Orang itu dulunya bagian dari kelompok Miria dan mereka pernah bareng melawan naga batu dalam pertarungan yang alot. Sejak saat itu, Miria terus nyalahin dirinya sendiri atas nasib Doz. Merasa kalau dia harusnya bisa ngelakuin sesuatu yang beda. Miar curiga kalau karena didorong rasa bersalah, Miria mungkin nekat pergi sendirian ke hutan buat nyari dia, yang jelas bahaya banget. Makanya dia pengen mengungkap kebenarannya sebelum tragedi baru kejadian. Adegan beralih ke si naga yang setelah usaha keras, akhirnya berhasil ngeracik obat manjur biar temannya, si kedal hitam, bisa pulih total. Puas sama hasilnya, dia mutusin buat keluar gua sebentar buat ngecek status atributnya. Setelah naik level, dia sadar harus ngejauh dikit. Soalnya kalau dia nyoba skill transformasi manusianya di depan si kadal hitam, bisa-bisa temannya itu nyerang dia karena insting. Lagian dia juga malas balik ke desa dan ketemu Miria lagi, takut ribet. Sambil ngaca di permukaan danau yang tenang, dia mulai ngehalu bakal kayak gimana wujud manusianya. Kalau dia beneran jadi manusia, apa yang bakal dia lakuin? Dia nggak mau ninggalin si kadal hitam, tapi harus diakui, hidup di desa manusia itu godaan yang menarik. Mungkin dia bisa gonta-ganti antara gua dan desa setiap 3 hari sekali. Bayangan bisa dapet kepercayaan manusia bikin dia semangat sampai jantungnya deg-degan.
Dengan penuh antisipasi, dia aktifin deh transformasinya. Tapi hasilnya jauh banget dari apa yang dia bayangin. Pas dia ngaca lagi, dia kecewa berat. Dia malah ngerasa dirinya lebih jelek daripada sebelumnya. Dia jadi kesel sama sistemnya karena wujud manusianya nggak sesuai sama imajinasinya. Yang bikin makin parah pas ngecek atribut, dia sadar kalau serangan dan pertahanannya malah turun, jadi setengahnya. Transformasi ini emang ngasih keuntungan sosial, tapi bikin kekuatan tempurnya loyo. Frustrasi dan kesel, dia batalin transformasinya dan dia merenung sedih. Narasi balik sebentar kedua gadis yang sekarang lagi jalan nembus hutan lebat. Lingkungannya terlalu sunyi, yang bikin mereka jadi makin waspada. Di depan sana, mereka nemuin mulut gua. Di dekat pintu masuk ada patung-patung yang keren banget. Satu bentuknya naga, satunya lagi kayak sosok manusia. Si setengah elf ngamatin dengan teliti dan nyimpulin kalau itu cuma bisa dibuat pakai sihir tingkat tinggi. Pemandangan di sekitarnya bikin merinding. Potongan daging berserakan di tanah, ngasih kode kalau ada predator gede yang tinggal di situ. Biarpun gitu, mereka mutusin buat masuk dengan hati-hati. Di luar dugaan, bagian dalam guanya terang dan rapi banget. Sama sekali nggak kayak sarang monster buas yang biasanya berantakan. Mereka bahkan nemu pot isi buah-buahan yang masih segar, nunjukin kebiasaan yang nggak lazim. Tiba-tiba mereka papasan sama seekor kadal hitam. Makhluk itu kaget dan cepet-cepet ngumpet di kegelapan. Ketegangan langsung memuncak. Si gadis mutusin kalau mereka harus segera cabut keluar. Si naga ngeliatin mereka berdua masuk ke rumahnya. Dia mikir apa mereka manusia, soalnya yang satu kelihatannya cuma setengah manusia. Dia ngebayangin pasti mereka kagum sama kerapian guanya. Tapi dia tahu, kalau dia muncul dalam wujud naga, dia cuma bakal dianggap monster. Dia mutusin buat pakai transformasi manusia sekali lagi pas muncul di depan mereka. Dia nyoba ngenalin diri dengan cara damai. Sayangnya gadis-gadis itu kaget banget sama kemunculannya yang tiba-tiba. Secara insting mereka nyerang dan kabur dari gua secepat mungkin sampai jarak aman. Mereka diskusi apa perlu balik ke desa dan laporin apa yang mereka lihat. Mereka syok berat pas tahu ada naga yang tinggal di hutan itu. Si gadis mutusin mending jangan nyebarin info ini sekarang. Mereka bakal lapor ke guild biar tim yang lebih gede bisa investigasi dengan aman. Dia nanya apa mereka harus keluar hutan dan manggil kelompok biasa mereka. Temannya setuju bilang kalau mereka bakal ngehubungin yang lain secepatnya. Besoknya, si naga bangun dengan lesu, nganggep kejadian kemarin itu bencana total. Pas balik ke gua, dia minta tolong sama si kadal hitam. Ada kawanan monyet yang hobi nyuri daging keringnya dan dia mutusin buat ngasih pelajaran. Si kadal hitam ngeracik racun ampuh buat dicampur ke daging sebagai jebakan. Mereka nunggu sampai salah satu monyet kena umpan. Pas sadar ada yang keracunan, para monyet ngamuk dan manggil bala bantuan. Terus muncul deh pemimpin kawanan mereka yang gede dan gagah banget. Si naga langsung kenalin kalau itu monster klasifikasi tinggi. Pas ngecek statusnya, dia tahu kalau itu monster peringkat D+, wujud evolusi dari orangutan yang udah ngalahin alpha sebelumnya buat ngambil alih kepemimpinan. Berevolusi lewat pertarungan itu dianggap sesuatu yang sakral. Ditambah lagi, si bos monyet ini punya sihir pendukung yang bisa nguatin seluruh klannya. Si naga nembakin bola api dahsyat, tapi para monyet bikin perisai pertahanan yang ngeblokir serangan itu. Abis itu, mereka langsung maju nyerbu bareng-bareng dengan dukungan si kadal hitam. Dia berhasil ngalahin beberapa musuh, tapi si bos monyet berhasil nangkep si kadal hitam dan ngelempar dia ke pohon. Untungnya, si naga berhasil nangkep dia sebelum nabrak. Di momen itu, dia sadar kalau pertarungan lanjut kayak gini, mereka berdua bakal mati. Ingat punya skill telepati baru, dia nyoba negosiasi. Dia minta si bos nenangin anak buahnya dan nawarin penawar racun buatan si kadal hitam sebagai ganti gencatan senjata. Si orangutan ngejawab dingin kalau tawaran itu nggak mungkin diterima. Mereka dianggap ancamannya terlalu gede buat didiemin. Mending habisin mereka sekarang. Biarpun harus ada korban. Si naga berargumen kalau mereka terus tarung, nggak bakal ada yang selamat. Menurut dia, para monyet ini cuma tahu nyelesain masalah lewat kematian. Meski begitu, si bos pura-pura nerima tawaran itu pas si kadal hitam ngasih penawar ke monyet yang keracunan. Ternyata itu semua jebakan. Manfaatin kelengahan itu, mereka nyulik si kadal hitam. Tujuan asli si bos adalah maksa duel langsung, konfrontasi 1 lawan 1. Bentrokan dimulai dengan brutal. Si orangutan ngelempar si naga jauh banget dan terus-terusan nyerang tanpa henti. Si naga mundur, cari jarak sambil analisis ritme lawannya. Pas si bos maju lagi, dia aktifin kemampuan charge, melompat presisi, dan ngasih serangan yang bikin kaki monster itu amblas ke tanah. Manfaatin celah itu, dia ngelancarin rentetan serangan Karen yang nurunin vitalitas musuh secara drastis. Pas dia mau ngasih pukulan terakhir,
Dia malah kena serangan balik ganas yang gak keduga dan kepental ke belakang. Di depan matanya, si bos monyet berevolusi sekali lagi, makin kuat pakai tenaga yang didapat dari pertarungan. Konfrontasi yang tadinya udah bahaya, sekarang jadi makin ngeri. Di tengah jual beli pukulan yang intens dan brutal, si naga mulai kehilangan keunggulan yang tadi dia dapat. Gerakannya udah gak kasih akurat tadi dan rasa capek mulai ngebebanin setiap ototnya. Di satu momen lengah, si bos monyet manfaatin celah dan nyerangkan tinju telak ke perutnya. Dampaknya fatal banget, bikin napasnya sesak dan rasa sakit nyebar ke seluruh badan. Biarpun gitu, walau ngerasa tenaganya udah dibatas, dia maju lagi, tekadnya bulat nggak mau mundur. Si orangutan yang sama-sama luka juga nolak buat nyerah. Keduanya mulai saling tukar tinju bertubi-tubi. Tiap benturan bergema di hutan kayak suara kayu yang pecah. Tanah di bawah kaki mereka retak. Pohon-pohon sekitar gemetar dan monyet-monyet lain nonton dalam diam yang tegang. Udah gak ada lagi strategi cantik, cuma sisa kekuatan kasar, ketahanan, dan tekad. Pertarungan nyampe di titik kritis. Dua-duanya udah kelelahan, nyaris gak sanggup berdiri. Napas mereka berat, badan penuh luka. Dari pertarungan ini, jelas banget siapa yang bisa mendaratkan satu pukulan telak berikutnya. Dialah yang bakal menang. Nggak bakal ada kesempatan kedua. Ngumpulin sisa-sisa tenaganya, si naga memusatkan semua yang dia punya jadi satu gerakan tunggal. Dengan raungan parau, dia maju dan ngasih satu pukulan terakhir yang presisi, ngehajar si bos monyet tepat sasaran. Dampaknya cukup buat ngerobohin dia. Tubuh gede si orangutan ambruk ke tanah dengan keras, nerbangin debu dan daun kering. Selama sesaat, si naga yakin dia udah menang. Pas banget saat itu, notifikasi sistem muncul di depannya. Kemampuan Dragon Strike-nya berevolusi dari level 2 ke level 3. Info itu kedip-kedip di depan matanya, konfirmasi pertumbuhan hasil dari pertarungan. Tapi belum sempat dia proses pencapaian itu, si bos monyet yang gerak cuma pakai insting dan tekad murni, bangkit lagi dalam satu usaha putus asa terakhir. Dengan sisa energinya, si orangutan nyerangkan pukulan telak ke wajah si naga. Benturan itu bikin pandangannya muter, dunia di sekelilingnya jadi distorsi. Keseimbangannya hilang total, nggak ada tenaga lagi buat lanjut. Keduanya ambruk hampir barengan, dikalahin sama batas kemampuan mereka sendiri. Bahkan pas pingsan, sistem tetap jalan terus. Notifikasi baru muncul, konfirmasi kalau dia dapat poin pengalaman yang cukup buat naik dari level 37 ke level 39. Meski kondisinya kritis dan capek luar biasa, pertarungan ini bawa hasil yang signifikan. Konfrontasi ini nggak cuma nguatin badannya, tapi juga naikin kemampuan dia ke level baru. Hutan perlahan kembali sunyi, ditandai sama bekas-bekas pertarungan tadi. Begitu kesadarannya pulih, si naga mendapati dirinya sudah kembali ke dalam gua, berdiri tepat di hadapan si Black Lizard. Ingatan soal pertarungan sengit melawan Raja Kera masih terasa segar di kepalanya, tapi dia segera sadar kalau para monster di sekelilingnya sama sekali tidak menunjukkan rasa permusuhan. Karena sudah berhasil mengalahkan pemimpin sebelumnya, sekarang dialah bos baru dari kawanan ini. Iseng mengetes otoritasnya, dia memberikan perintah-perintah simpel dan mengajarkan teknik gerakan bertarung yang ternyata langsung dikuasai oleh para bawahan itu, membuktikan kalau mereka bukan cuma patuh, tapi juga punya bakat terpendam. Dengan gelar barunya yang sudah resmi, berburu secara membabi buta bukan lagi prioritas utama. Stok daging sudah aman, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan antusiasme para makhluk itu dengan mengajari mereka cara mengolah makanan, mulai dari membagi tugas memotong, membumbui sampai memarinasi. Biarpun tingkah kawanan ini agak aneh, keuntungannya jelas banget. Sekarang dia bisa bagi-bagi tugas. Pertumbuhan kelompok ini memunculkan kebutuhan mendesak lainnya, tempat penyimpanan. Dia memutuskan untuk membuat pot dan wadah, dan siapa sangka, ternyata banyak monster yang punya keterampilan tangan yang luar biasa luwes. Setelah memberikan contoh, dia mendelegasikan pembuatan keramik, menggunakan tanah liat khusus yang didapat dari clay beer, yang daya tahannya memang jempolan. Ada satu monster kekar yang coba ikutan bantu, tapi tangannya terlalu kaku buat pekerjaan halus begitu. Karena bahannya terbukti sukses, dia memperluas rencananya dan memerintahkan perluasan gua, menyulap tempat itu menjadi markas terstruktur di bawah komando kawanan. Seiring berjalannya pembangunan, absennya Hagen dan rekan parti lainnya mulai bikin dia cemas. Ingatan tentang naga yang bermutasi karena zat misterius makin memperkuat kecurigaan kalau ada sesuatu yang gawat sedang terjadi di hutan ini. Dia memperingatkan asal tahu saja, investigasi gua ini mungkin cuma permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Waktu istirahatnya tidak berlangsung lama. Di luar urusan kekuatan pribadi, prioritas utamanya sekarang adalah pembangunan markas.
Dia memanfaatkan waktu jalan-jalannya di hutan untuk mengumpulkan segala jenis tanaman dan material yang bisa memperkuat struktur gua. Membuat eksplorasi ini terasa hampir seperti terapi relaksasi. Si Black Lizard dan sisa kawanan mengikuti dalam barisan, tapi tiba-tiba atmosfer di sekitar berubah total. Kelompok itu tampak euforia, dikuasai oleh kegembiraan aneh, yang nyaris menyerupai kegilaan. Adegan kemudian berpindah ke sosok Miria di tengah hutan, yang sedang berjalan terburu-buru membelah pepohonan dan vegetasi lebat. Wajahnya memancarkan kekhawatiran sekaligus tekad kuat. Dia sedang mencari temannya, Hagen, dan setelah menunggu kabar yang tak kunjung datang, dia memutuskan kalau dia tidak bisa cuma duduk diam lagi. Dia memilih untuk pergi sendirian. Sebelum berangkat, dia berpamitan pada teman-temannya dan menegaskan kalau dia harus melakukan ini demi menemukan Hagen supaya hatinya bisa tenang. Meskipun takut, dia tahu dia harus terus maju. Dia menarik napas dalam-dalam, membetulkan barang bawaannya, lalu melangkah masuk ke dalam hutan rimbun, menghilang di antara pepohonan. Adegan kemudian kembali ke si naga di hutan yang sedang berjalan di samping pendamping setianya, si Kadal. Dia tetap waspada, mengamati sekeliling sementara sekutunya juga ikut berjaga-jaga. Sekilas suasananya tampak tenang, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Si naga menjaga langkahnya tetap stabil seolah bisa merasakan kalau sesuatu bakal terjadi, sambil terus menjelajahi hutan bersama sekutunya. Sambil berjalan, dia teringat kalau dia cuma kurang satu level lagi untuk berevolusi. Hal itu bikin tujuan hari ini jadi sangat jelas. Kumpulkan experience sebanyak mungkin, cari material buat memperkuat markas, dan amati tanaman di sepanjang jalan. Siapa tahu ada yang berguna nantinya. Jauh di lubuk hati, menjelajahi hutan ini sudah hampir jadi hobi buat dia. Dia mengomentari hal ini ke si Black Lizard. Mencoba terdengar santai, tapi tak lama kemudian dia sadar ada yang tidak beres. Kelompoknya terlihat terlalu bersemangat. Mereka semua sedang menjajal senjata baru, tertawa keras-keras, kegirangan karena kekuatan serangan mereka meningkat pesat. Energinya tinggi banget, bahkan bisa dibilang berlebihan. Dia meminta si Kadal untuk segera memberitahunya kalau menemukan mangsa yang menarik. Meski begitu, dia merasakan ketidaknyamanan yang terus mengganjal karena tidak bisa bicara bahasa mereka dengan benar. Hambatan komunikasi ini membuatnya frustrasi lebih dari yang seharusnya. Tak lama kemudian, keheningan hutan pecah saat sekawanan serigala muncul dari kegelapan, menggeram sambil mengepung area tersebut. Si naga bersiap menyerang, mengatur kuda-kuda dan memusatkan energi, siap menghabisi makhluk-makhluk itu sebelum mereka mendekat. Tapi belum sempat dia bertindak, para monyet bergerak duluan. Dengan tekad bulat dan koordinasi apik, mereka menyerbu binatang buas itu dengan gerakan cepat dan presisi. Konfrontasi itu tidak berlangsung lama. Berkat kerja sama tim, para monyet menang tanpa kesulitan berarti. Si naga memperhatikan, menganalisis setiap gerakan, dan sadar kalau sekutu-sekutunya ini makin efisien dalam pertempuran. Merasa puas, dia memutuskan tidak perlu berlama-lama di sana. Dia memilih untuk lanjut jalan bareng si Kadal, masuk makin dalam ke hutan. Adegan kemudian beralih ke Miria. Dia berjalan di antara pepohonan, lelah dan bingung. Pemandangannya terlihat sama di segala arah. Bikin susah buat menjaga orientasi arah. Dia tersesat. Saat mencoba mencari arah, dia melihat sosok Hagen berdiri beberapa meter di depan. Jantungnya berdegup lega. Dia memanggil nama Hagen, berharap temannya itu bakal menoleh. Tapi laki-laki itu tidak merespons. Dia terus berjalan dengan langkah pelan seolah tidak mendengar apa-apa. Tingkah laku aneh itu mengubah rasa lega Miria menjadi kecemasan. Sebelum dia sempat menyusulnya, suara lolongan menggema di seluruh hutan. Suara itu datang dari berbagai arah, dan saat dia sadar, semuanya sudah terlambat. Serigala-serigala bermunculan di antara pepohonan, makin mendekat. Miria berputar mencari jalan keluar, tapi dia sudah terkepung. Adegan kembali ke si naga dan Kadal, yang terus berjalan penuh perhatian menyusuri hutan, tidak sadar apa yang sedang terjadi tak jauh dari sana dan bahaya yang makin mendekat. Si Black Lizard menghabiskan sepanjang hari dengan tingkah yang beda. Gerakannya lebih kaku, tatapannya kosong, dan dia menghindari berada terlalu dekat. Dia merasa terganggu karena si naga menghabiskan hampir seluruh waktunya bareng para monyet, memberi perintah dan mengawasi aktivitas kelompok, sampai nyaris tidak memperhatikannya. Itu bikin dia ngambek, biarpun dia berusaha menyembunyikannya dengan tetap pasang tampang tegar. Si naga yang sibuk dengan tanggung jawab barunya butuh waktu buat sadar. Saat dia menyadari jarak di antara mereka, dia memutuskan untuk mendekat dan minta maaf dengan tulus. Dia menjelaskan kalau sekarang dia adalah pemimpin kelompok dan harus memikirkan keselamatan semua orang, mengatur strategi dan memastikan tidak ada yang terluka.
Gara-gara itu, dia jadi sibuk hampir setiap saat. Meski begitu, dia menegaskan kalau si Black Lizard tetaplah sosok yang penting. Dia berjanji kalau mulai besok, dia bakal meluangkan waktu khusus cuma buat mereka berdua. Momen tanpa kewajiban di mana mereka bisa berburu bareng, menjelajah jalur baru, dan bersenang-senang kayak dulu lagi. Mendengar ini, si Black Lizard langsung ceria lagi, ekspresinya berubah dan ketegangannya lenyap. Dia mendekat secara natural persis seperti biasanya. Namun di tengah keseruan mereka, suara yang berbeda bergema menembus pepohonan. Itu bukan suara yang biasa. Keduanya berhenti pada detik yang sama. Canda tawa berakhir. Mereka saling tukar pandang waspada dan mengambil posisi defensif, fokus pada apapun yang mungkin mendekat. Lalu dia mendengar suara familiar membelah udara. Miria, sesuatu terjadi. Tanpa pikir panjang, dia berlari menuju sumber suara. Saat dia maju, pikirannya sudah membayangkan skenario terburuk. Gimana kalau ada manusia lain di dekat sini? Gimana kalau ini jebakan? Saat akhirnya sampai, dia mendapati ketegangan menyelimuti area itu. Seseorang bersikeras kalau mereka bukan musuh. Dia memperingatkan kalau itu berbahaya. Terlambat dia bertanya apa gadis itu baik-baik saja. Dia buru-buru mengecek AP gadis itu. Masih tinggi, syukurlah. Meski begitu, dia mengakui pada dirinya sendiri. Kalau Miria benar-benar dalam bahaya, dia bakal bertindak, tidak peduli berapa harganya atau siapa yang harus dihadapi. Di momen itu, notifikasi muncul di hadapannya. Gelar Little Hero naik dari level 2 ke 3. Gelar Path of Evil naik dari 3 ke 4. Dalam hati dia mengejek si suara Tuhan dan meminta, nyaris seperti doa dalam diam, supaya Miria tetap selamat. Tanpa ragu, dia menerjang ke arah salah satu serigala dan menghantamnya dengan kekuatan penuh sampai makhluk itu terlempar jauh. Sebelum dia sempat bernapas lega, dia sadar kalau yang lain sudah mengepungnya dari segala sisi. Saat dia mencoba mengecek statusnya untuk lebih memahami situasi, dia sadar kalau angka-angkanya teracak seolah ada energi yang mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Tanpa waktu buat mikir panjang, dia memutuskan buat menyelesaikannya pakai kekuatan otot saja. Dia maju melawan monster-monster itu dengan tubuh terbalut api yang intens. Salah satu serigala tumbang nyaris seketika, tapi sisanya menyerang barengan. Meski begitu, dia menangkis serangan-serangan itu cuma pakai satu tangan, memamerkan ketahanan fisik yang impresif. Dalam sekejap, mereka semua berhasil dikalahkan, membuktikan kalau penyergapan itu tidak cukup buat menghentikannya. Setelah pertempuran usai, dia menerima experience dalam jumlah besar. Tapi saat dia berbalik, dia sadar kalau gadis itu ketakutan. Mencoba menunjukkan kalau dia bukan ancaman, dia mengulangi gestur yang pernah dia lakukan sebelumnya. Pelan-pelan, gadis itu ingat kalau ini adalah naga yang sama yang pernah menyelamatkannya dulu. Suasana langsung cair dan keduanya senang bisa ketemu lagi. Tapi tidak ada waktu buat ngobrol santai karena beberapa monster masih mendekat. Dengan tekad bulat, gadis itu naik ke punggungnya dan bersama-sama mereka menerjang ke arah musuh. Sementara itu di desa, Mariel dan yang lainnya sudah menyadari kalau Miria menghilang dan gak butuh waktu lama sampai mereka mulai panik. Gregory langsung mencari Miria ke seluruh penjuru desa barang warga lain, tapi batang hidung gadis itu sama sekali gak kelihatan dimanapun. Mariel sebenarnya sudah menduga hal ini bakal terjadi, dan dia yakin banget kalau Miria pergi ke hutan, persis seperti yang dia takutkan. Gregory sempat tanya apa dia perlu ikut mencari ke dalam hutan, tapi Mariel dengan tegas menyuruhnya untuk tetap menyisir area desa saja, karena masih ada kemungkinan Miria bakal balik lagi ke sana. Gregory menuruti perintah itu tanpa ragu sedikit pun dan cuma berpesan agar Mariel hati-hati sebelum wanita itu pergi. Di sisi lain, kelompok Meltia dan Yuno akhirnya tiba di lokasi dan mereka semua langsung bergerak menuju pinggiran hutan Noah. Salah satu petualang sempat melihat situasi dan bilang kalau hutannya nggak kelihatan seram-seram amat. Tapi rekannya langsung meyakinkan kalau tempat itu mencurigakan banget. Mirip kayak gua tempat mereka nemuin guci yang penuh dengan parasit aneh waktu itu. Ditambah lagi, mereka juga sempat melihat seekor Plague Dragon di sana. Jadi mereka menyimpulkan kalau terlalu berisiko buat menyelidiki tempat itu cuma berdua. Makanya mereka memanggil bala bantuan. Anggota tim bertanya apa mereka bakal mulai pencarian sekarang juga. Tapi Meltia memberitahu kalau mereka harus ke desa dulu. Rencananya adalah menemui klien dan minta izin resmi untuk mengerahkan seluruh anggota tim biar nggak buang-buang waktu lagi nantinya. Mereka semua pun bergegas menuju desa. Sementara itu, si tokoh utama kita masih sibuk lari dikejar-kejar kawanan Mahawolf sambil menggendong Miria di punggungnya. Suara Tuhan mencoba memperingatkannya kalau para Mahawolf itu sudah tepat berada di belakang mereka, dan meskipun si naga nggak paham apa yang diomongin suara itu, dia sadar betul kalau situasinya lagi gawat darurat.
Lagi pula monster-monster ini gigih banget dan jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah parit yang sangat sempit dan si tokoh utama melihat ini sebagai peluang emas. Di tempat sempit begitu dia nggak bakal bisa dikepung, yang artinya dia bisa melindungi Miria dengan lebih maksimal. Begitu dia menaruh Miria di tempat yang aman, si tokoh utama langsung melompat ke arah para Maha Wolf untuk menghabisi mereka pakai skill Baby Breath dan cakar andalannya. Dia berhasil mengalahkan mereka tanpa masalah berarti, tapi dia merasa ada yang aneh karena monster-monster itu sama sekali nggak mencoba buat kabur, dan dia jadi penasaran kenapa bisa begitu. Suara Tuhan memberitahu kalau dia nggak bisa dapat poin pengalaman alias EXP karena levelnya sudah mentok. Si naga sebenarnya sudah tahu soal itu, jadi dia kembali mengecek keadaan Miria. Sayangnya dia nggak menyadari sesuatu yang ganjil. Ada makhluk berlendir aneh yang keluar dari mata bangkai Mahawolf itu. Tanpa sadar si naga menggendong Miria lagi dan lanjut lari, meskipun dia bingung harus ngapain. Soalnya kalau dia nekat bawa Miria balik ke desa dengan wujud begini, kejadian lama bakal terulang lagi. Warga desa pasti bakal menyerangnya kayak waktu itu. Dia juga nggak bisa komunikasi sama mereka, jadi mustahil cara itu bakal berhasil. Si tokoh utama mulai bertanya-tanya, sebenarnya ngapain sih Miria sendirian di hutan begini? Mustahil kalau anak itu nggak tahu betapa bahayanya tempat ini. Miria mengatakan sesuatu, tapi di telinga si naga suaranya terdengar nggak jelas. Padahal dia tahu kalau saja dia bisa nanya langsung, semuanya bakal lebih gampang. Kendala bahasa ini benar-benar bikin pusing. Jadi untuk saat ini dia memutuskan buat bawa Miria ke tempat aman di dekat desa dulu. Tiba-tiba Miria memeluknya makin erat dan ngomong sesuatu lagi, tapi kali ini si naga agak paham maksudnya. Si tokoh utama langsung merasa berbunga-bunga karena dia yakin banget Miria baru saja bilang terima kasih, dan baginya ucapan itu berharga banget. Suara Tuhan tiba-tiba merusak momen indah itu dengan bertanya apa dia mau melihat pohon evolusi sekarang. Si naga agak kesal sih diganggu, tapi dia memutuskan buat ngecek juga. Dan suara Tuhan pun menampilkan 4 jalur evolusi yang berbeda. Tapi kali ini dia sadar kalau opsi evolusi Plague Dragon gak ada di daftar. Padahal wujud dia sekarang kan Plague Dragon. Suara Tuhan cuma bilang kalau dia gak bisa memberikan penjelasan soal itu di level si naga yang sekarang. Si tokoh utama mengabaikan peringatan lama itu dan menegaskan kalau dia memang gak berniat jadi Plague Dragon lagi. Soalnya Miria pasti gak bakal mau naik di punggungnya. Kalau dia tetap jadi naga wabah yang seram. Setelah itu, suara Tuhan memberikan detail evolusi lainnya. Salah satunya adalah Dark Dragohuman. Itu adalah Dragohuman tingkat rendah yang dikategorikan sebagai demi-human, dan tubuhnya diselimuti sisik gelap. Si tokoh utama nggak tahu apa itu demi-human dan susah buat memastikannya. Tapi dia mikir kalau itu pada dasarnya mirip manusia. Walaupun kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, dia jadi skeptis sama apapun yang dibilang suara Tuhan. Suara Tuhan lanjut menyebutkan nama Rolling Dragon, si koron naga yang mengutamakan kecepatan dibanding kekuatan fisik. Bisa dibilang ini speedsternya dunia naga. Mendengar itu, si tokoh utama langsung paham kalau naga ini pasti cuma mengandalkan skill menggelinding alias roll, jadi kedengarannya nggak keren-keren amat buat dia. Kemudian suara Tuhan menyebutkan Little Ark Dragon, naga tipe cahaya yang punya kecerdasan tinggi dan bisa menggunakan sihir putih. Si tokoh utama langsung antusias banget dengarnya. Meskipun agak susah dipercaya kalau si ekor Plague Dragon yang suram bisa berevolusi jadi makhluk suci begitu. Memang sih embel-embel Little berarti pilihan evolusi lanjutannya bakal lebih sedikit, tapi dia suka banget sama ide bisa pakai sihir putih. Suara Tuhan lanjut lagi dan memberitahu kalau ada juga opsi Jurmungan yang punya tubuh ular raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang mengandung racun mematikan, dan tanah manapun yang dilewati monster ini bakal jadi tandus. Si tokoh utama langsung menolak mentah-mentah opsi itu karena bakal bikin dia jadi musuh nomor 1 umat manusia dan sama saja bunuh diri. Dia mencoba memikirkan pilihan-pilihan itu sambil berlari, tapi Miria minta dia berhenti sebentar buat minum air dan menyegarkan diri. Si tokoh utama lanjut menimbang-nimbang pilihannya, sadar kalau Jurmungan jelas nggak mungkin dipilih. Sebenarnya dia tertarik sama spesialisasi menggelinding punya Rolling Dragon, tapi sekeren apapun skill itu, dia nggak bisa menghilangkan bayangan kalau dia malah bakal jadi kayak atraksi sirkus. Lalu ada Little Ark Dragon, tipe cahaya yang sepertinya bakal gampang berbaur sama manusia. Tapi kalau dipikir-pikir, Dark Dragohuman mungkin lebih oke, karena statusnya sebagai demi-human harusnya berarti dia satu kategori sama manusia. Dia nggak tahu gimana pandangan Miria kalau dia berubah jadi begitu. Tapi di sisi lain dia juga agak cemas soal gimana monster lain bakal memperlakukan dia nantinya. Yang lebih bikin dia khawatir adalah dia nggak tahu apakah Venom Princess bakal menerima dia kalau wujudnya jadi demi-human.
Si tokoh utama lagi galau berat buat nentuin pilihan, sampai-sampai Miriam mendekat dan bertanya ada apa. Pertanyaan itu bikin dia kaget setengah mati, jadi dengan gugup dia menjelaskan kalau dia lagi memikirkan masa depan hidupnya sebagai manusia. Yah, atau lebih tepatnya hidup sebagai naga. Dia bilang kalau dia sebentar lagi bakal berevolusi jadi monster lain, tapi dia pengen tahu menurut Miriam mana yang paling bagus. Miriam kelihatan agak bingung gara-gara kendala bahasa. Tapi si tokoh utama berusaha sekuat tenaga buat bikin gadis itu paham. Ujung-ujungnya dia menyerah juga, dan cuma bisa berharap, andai saja dia benar-benar bisa minta saran Miria soal ini. Miria ragu-ragu sejenak, lalu mencoba berkomunikasi sebisa mungkin, bilang kalau namanya adalah Miria. Setelah beberapa kali percobaan, si tokoh utama akhirnya paham kalau gadis itu lagi memperkenalkan diri, dan hal sederhana itu bikin mereka berdua senang bukan main. Dia bertanya-tanya apa dia bisa paham ucapan Miria karena skill bahasanya naik level. Miria terus mencoba ngobrol sama dia, menunjuk benda-benda di sekitar mereka. Walau komunikasinya belum sempurna, mereka bersenang-senang berdua, dan gak lama kemudian suara Tuhan memberitahu kalau skill bahasa Gurica miliknya sudah naik dari level 2 ke level 3. Akhirnya, Miria menjelaskan kalau dia lagi mencari seseorang dan dia sudah sering datang ke hutan ini sendirian tanpa sepengetahuan Mariel. Sekarang karena si tokoh utama sudah paham ucapannya, dia berasumsi kalau orang yang dimaksud Miria adalah orang-orang yang datang ke gua waktu itu. Dia mencoba menanyakan hal itu, tapi Miria nggak paham, yang sebenarnya sudah dia duga sih. Berkat skill bahasanya, dia kurang lebih ngerti apa yang dibilang Miria, tapi dia sendiri masih belum bisa ngomong sepatah kata pun ke gadis itu. Si tokoh utama kemudian mencoba berkomunikasi pakai bahasa isyarat, dan untungnya Miria bisa mengerti. Miria bilang kalau dua cewek yang dilihat si naga itu adalah petualang dari kota, tapi bukan mereka yang lagi dia cari. Miria menjelaskan kalau dia sebenarnya lagi mencari Doje. Tapi si tokoh utama jadi bingung karena dia yakin banget Doje sudah tewas dibunuh sama Little Rock Dragon. Dia pakai bahasa isyarat buat ngasih tahu kalau dia tahu siapa yang dimaksud Miria, dan melihat itu Miria langsung antusias dan memastikan kalau dialah naga yang waktu itu menyelamatkan Doje. Tiba-tiba Miria memeluknya, dan si tokoh utama langsung ngefly lagi, sampai mikir kalau dia mungkin bakal beneran milih jadi demi-human saja. Miria mundur sedikit buat nanya apa dia punya nama, dan saat itulah si naga sadar kalau dia nggak punya nama. Dia menggelengkan kepala buat bilang enggak. Jadi Miria bertanya harus panggil dia apa. Si tokoh utama ragu-ragu karena dia nggak pernah mikirin soal nama sama sekali. Yang agak lucu juga sih, mengingat dia selalu rajin ngecek statusnya. Miria sadar kalau si naga benar-benar nggak punya ide. Jadi dia minta izin apa boleh dia saja yang kasih nama. Hal itu bikin si naga girang banget, saking semangatnya sampai bikin Miria agak takut. Tapi dia langsung setuju, pengen banget Miria yang mikirin nama buat dia. Setelah Miria memastikan kalau si naga nggak keberatan, dia mulai berpikir sambil menatap lekat-lekat wajah si naga, mengingat semua momen saat naga itu melindunginya. Miria bilang kalau dia adalah seorang pahlawan, makanya dia memutuskan buat kasih nama Irusya, karena itu adalah nama bunga yang dia sukai. Si tokoh utama mengakui kalau nama itu terdengar bagus. Dia memutuskan saat itu juga kalau namanya adalah Irusya, dan suatu hari nanti dia bakal mencari bunga dengan nama yang sama itu. Tentu saja suara Tuhan merusak momen emosional itu dengan menyuruhnya mengonfirmasi nama Irusya, sambil bilang kalau sekali nama dikonfirmasi, itu nggak bisa diubah lagi. Si tokoh utama atau sekarang kita panggil Irusya nggak nyangka kalau suara Tuhan bakal bereaksi begitu, dan dia jelas nggak tahu kalau ngasih nama itu ada fiturnya sendiri. Begitu dia pilih satu nama, dia nggak bakal bisa ganti lagi, tapi dia pikir ya sudahlah. Toh Miria yang kasih nama ini dan dia sekarang resmi jadi Irusya. Tepat setelah dia ambil keputusan itu, suara Tuhan memberitahu kalau namanya sudah terkonfirmasi sebagai Irusya. Hal ini bikin dia bahagia banget. Dan Miria juga senang melihat dia suka sama nama itu. Irusya mulai bertanya-tanya apa boleh dia sebahagia ini, tapi momen penting itu terganggu oleh suara langkah kaki berat yang tiba-tiba terdengar. Dia langsung pasang kuda-kuda waspada karena dia tahu cuma ada satu makhluk di hutan ini yang bisa bikin suara langkah kaki kayak begitu. Irusya merendahkan tubuhnya biar Miria bisa naik ke punggungnya lagi. Dia langsung tancap gas lari. Padahal dia kira sarang makhluk itu letaknya lebih jauh dari sini. Tapi yang penting sekarang adalah ambil jalan memutar dan menuju ke desa setelah menurunkan Miria di tempat yang aman. Habis itu dia bakal cari Doze sendirian, biar Miria nggak perlu mempertaruhkan nyawanya lagi. Tak lama kemudian, seekor Maha Wolf mengejar mereka, dan Irusya menyadari kalau monster itu punya status penerimaan energi sihir, yang artinya mereka lagi dikendalikan oleh sesuatu. Tapi dia nggak tahu pasti soal itu.
Jadi dia cuma menghempaskan Mahawolf itu pakai ekornya dan terus berlari. Namun, Mahawolf lain mulai ikutan mengejar dan dia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Irusha tiba-tiba berhenti buat melihat dengan jelas dan dia melihat Doze lagi menunggangi salah satu Mahawolf. Entah kenapa Doze kelihatan kayak orang yang kehilangan akal sehat, tapi Miria jadi khawatir dan mencoba bertanya ke Doze kenapa dia bareng sama monster-monster itu. Irusha cepat-cepat ngecek status Doze buat melihat apa yang terjadi. Tapi anehnya daftar skill orang itu kosong melompong, dan dia nggak ngerti apa artinya. Mata Doze benar-benar kosong, dan jelas banget dia lagi dalam kondisi gila saat dia mencabut pedangnya. Miria masih khawatir, jadi dia mendekati Doze tanpa pikir panjang, memintanya buat sadar. Para Mahawolf mencoba menyerang gadis itu, jadi Irusha dengan sigap melompat buat melindunginya. Doze memanfaatkan kesempatan itu buat menyerang Irusha pakai pedangnya. Jadi Miria terpaksa menembakkan bola api buat menghentikannya. Berkat itu, Irusha berhasil menjatuhkan Doze. Tapi dia bingung banget melihat Doze yang panik sambil memeluk gumpalan tanah kayak itu adalah harta karun. Doze cepat-cepat bangkit dan menjadikan para Mahawolf sebagai tameng. Tapi sebelum mereka bisa ngapa-ngapain, Miria memperingatkan kalau dia mendengar suara langkah kaki lagi, dan suaranya makin dekat. Miria makin cemas saat memikirkan makhluk apa pemilik langkah kaki itu. Ekspresi Miria kemudian berubah jadi horor saat dia sadar apa yang sebenarnya lagi dipeluk sama Doze. Doze naik lagi ke salah satu Mahawolf dan mengarahkan pedangnya ke arah desa, memberi isyarat kalau dia mau pergi ke sana. Irusha nggak ngerti kenapa Doze melakukan ini, dan dia nggak punya ide apa urusan Doze sama desa itu. Dia benar-benar gagal paham, tapi Miria meyakinkan dia kalau ini gawat banget, karena benda yang dipeluk Doze itu kemungkinan besar adalah telur Little Rock Dragon, dan bakal jadi bencana kalau dia bawa benda itu masuk ke desa. Irusha langsung paham kalau Doze sebenarnya lagi memancing induk Little Rock Dragon itu, jadi mereka harus mengembalikan telur itu secepat mungkin. Tapi para Mahawolf menghalangi jalan, jadi Irusha menggendong Miria lagi dan lari, sambil bertanya-tanya kemana Doze pergi dan apakah dia sengaja memancing Little Rock Dragon ke desa. Mungkin ini bagian dari rencana balas dendam atau semacamnya, tapi dia tetap nggak habis pikir kenapa Doze menunggangi monster-monster itu. Pikiran Irusha jadi kacau balau, yang sebenarnya bikin frustrasi dan berbahaya banget di situasi genting begini. Dia masih terus dikejar sama para Mahawolf. Dia harus melindungi Miria, jadi mustahil dia bisa melepaskan diri dari kejaran monster-monster itu kalau Miria masih ada di punggungnya. Di luar dugaan, Miria sadar betul soal ini, jadi dia ambil keputusan dan minta Irusha buat ninggalin dia di situ dan lanjut mengejar Doze. Miria bilang dia bakal menahan monster-monster itu, dan dia mau Irusha menghentikan Doze. Irusha cuma nanya apa gadis itu sudah gila, dan bilang kalau nggak mungkin Miria bisa mengalahkan serigala-serigala itu, meskipun terhalang kendala bahasa. Miria sudah tahu kalau Irusha pasti menolak idenya, tapi dia tetap maksa dan memohon supaya Irusha menyelamatkan desa. Setelah ragu cukup lama, Irusha akhirnya luluh dan tiba-tiba berhenti, membiarkan salah satu Mahawolf menusuk punggungnya dengan cakar. Tapi Irusha nggak bergeming, karena sekarang dia beneran marah, dan dia langsung melakukan serangan balik pakai tinjunya. Tepat setelah itu, dia mencengkeram Mahawolf tersebut dan menggunakan skill Nutcracker buat menghancurkan monster itu sampai remuk. Namun begitu dia mengalahkan satu Mahawolf, yang lain mengambil kesempatan buat mendekati Miria. Irusha nggak buang waktu dan langsung melesat melindungi gadis itu, menggunakan cakarnya buat menghabisi para Mahawolf. Sialnya, karena jumlah mereka lumayan banyak, bahu Miria terluka kena cakar salah satu Mahawolf. Irusha dengan cepat menjatuhkan monster itu dan mendekap Miria, bilang kalau semuanya bakal baik-baik saja meskipun gadis itu terluka. Miria masih lebih mengkhawatirkan orang lain dan meminta Irusha buat buru-buru ke desa untuk menyelamatkan mereka. Irusha menerima permintaan itu, berjanji kalau dia bakal melindungi desa, tapi dia memegang Miria erat-erat dan menegaskan kalau dia juga bakal melindungi gadis itu. Sementara itu, anak-anak di desa lagi asik main tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Karena matahari sudah mulai terbenam, Gregory menyuruh mereka buat cepat pulang. Raungan keras dan berbahaya dari Little Rock Dragon terdengar di kejauhan, tapi Gregory nggak tahu suara apa itu dan cuma bisa bingung. Mariel juga sempat mendengar raungan itu, tapi dia meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma perasaannya saja. Langit makin gelap dengan cepat dan dia harus menemukan Miria secepat mungkin, jadi dia nggak bisa berhenti buat hal lain. Di tempat lain, Meltia dan krunya bergerak menuju desa, sambil menghabisi beberapa Mahawolf di sepanjang jalan. Saat matahari terbenam, Doze terus melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara seekor Little Rock Dragon yang mengamuk mengejarnya di belakang.
bernafsu buat mengambil kembali telurnya. Saat semua kekacauan ini terjadi, seekor slime misterius dan mencurigakan dari tadi mengintai di balik bayang-bayang hutan tanpa diketahui siapapun. Miria jelas masih kesakitan karena lengannya yang terluka. Tapi Irushia nggak pernah melepaskan pegangannya saat dia berlari, sadar kalau dia harus bergegas sampai ke desa secepat mungkin sebelum semuanya berubah jadi bencana total.